mereka nyanyi atau ngamuk itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Lauban, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta alam semesta yang telah menciptakan makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi atau yang ada di antara keduanya, yang juga menciptakan makhluk-makhluk yang disembah oleh ciptaan pencipta langit dan bumi, yang menjadikan mereka menjadi calon penghuni neraka. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau, perjuangan beliau, sehingga beliau mendapatkan sahabat-sahabat yang ikut memperjuangkan dinul Islam. Begitu juga keluarga beliau, hingga pada hari ini kemurnian Islam bisa terjaga dengan baik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi malam ini. Sesi kali ini adalah masih tema yang tadi sore, fitnah Kristus atau fitnah Mesias atau fitnah dari Dajjal Al-Masih. Fitnah terbesar yang akan menghantarkan pribadi-pribadi ke neraka jahanam oleh karena percaya kepada fitnahan Al-Masih palsu atau Kristus palsu atau Dajjal Al-Masih dalam konsep Islam. Banyak manusia yang saat ini tiba pada masa kondisi di mana mereka mulai ragu dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Disebabkan karena pemberitaan yang kita sampaikan berdata dan berdalil yang mereka sendiri, teman-teman kita non-muslim, tidak bisa bantah. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Sehat, Halo. Bang. Alhamdulillah, saya sehat. Dari mana ini? Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, Saksi Yehova, Pantekosta, atau dari mana? Dari Indonesia. Suara panggung kedengaran nggak, teman-teman? Suara dari panggung kedengaran nggak?
Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bang? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saudara dari mana ini? Dari Manado bang. Oh, Muslim. Alhamdulillah Muslim. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, makasih bang. Makasih sama-sama. Halo, semangat malam. Semangat malam. Iya, dari Kristen abang ini. Saya dari sana di sini. Halo, selamat malam saudara Maines. Malam juga. Dari Kristen Katolik. Dari Islam bang. Salam satu tauhid. Salam satu Tuhan. Iya. Ada yang ingin Salam dari disampaikan? Kalimantan Barat. Oh, siap. Bukakan kameranya bang. Halo, selamat malam. Saudara Asni Hansa dari Kristen kah? Halo. Mohon perhatian teman-teman Muslim untuk tahan diri agar jangan minta permintaan dulu ya. Boleh kerjasamanya dong ya, teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikum. Dari Kristen abang? Islam bang, Islam. Masya Allah. Oh, ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, saya cuman ingin menyampaikan salam rindu dan salam kangen kepada Bang Suma. Karena selama ini sudah menyampaikan hal-hal yang benar kepada saudara kita yang di sebelah ini tetangga Kristen, supaya mereka mengerti. Alhamdulillah. Di sini Alhamdulillah. pun di daerah Kolaka ini bang, Iya. banyak sudah teman-teman kita dari Kristen yang sudah mualaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin juga ini karena sering membuka, Bang Suma sering menyampaikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Alhamdulillah bang, terima kasih banyak saya ucapkan. Iya, sama-sama Semoga Bang. Bang Suma ini tetap berjaya terus bang. Amin. Terima kasih bang. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, dimohon kesediaannya untuk nyimak di bawah. Jal, sini Jal. Sini kau. Halo, Ya, Halo. Jal. halo. Entar bang. Enak aja. Emang lu siapa? Dan naik di sini dandutan, habis itu suruh aku nunggu. Emang lu penting? Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Salam. Ya. Saya dari Malaysia. Ya, Malaysia. Alhamdulillah. Oke. Iya, Bang. Tapi apa yang saya perkatakan, saya minta kepada Bang Suma, ada satu orang yang daripada Indonesia bernama Edis. Tahu Edis? Iya tahu.
Ya, oke, oke, oke. Jadi, apa yang saya paham dengan Edis punya pencapaian sekarang ini, saya tengok. Saya dari Malaysia, Bang Zuma, bukan Oh Indon. iya iya. Paham nggak Iya, saya punya iya. bahasa? Paham nggak saya punya Paham. bahasa? Oke, Paham. saya minta supaya sekolahkan Edis teruk. Ya, dia teruk. Tolong sekolahkan Edis sebab saya peminat Bang Zuma. Boleh? Iya bang. Iya. Nanti saya kirim Iya, ke iya, rumah ke iya. sekolah ini, sekolah kejiwaan. Iya. Oke Bang Zuma, Siap, itu saya. Assalamualaikum siap. Bang Zuma. Waalaikumsalam Iya, yang saya warahmatullahi sampaikan. wabarakatuh. Siap. Makasih. Terima kasih. Makasih sama-sama. Halo teman-teman, semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Zuma, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini Bang Zuma, salam dari lu. Sahabat Mas Hamba, Tele, Mas Hamba. barakallah fiik. Iya, sama-sama bang, makasih. Ya. Ini saya mau nanya ini Bang Zuma, perbedaan mustahil dengan tidak bisa itu apa ya, Pak? Kalau tidak bisa, masih bisa diusahakan. Kalau mustahil itu tak akan mungkin terjadi. Biar diusahakan pun tak bisa. Ya, karena sering saya lihat teman-teman yang Islam yang debat dengan orang non itu, dia tidak menggunakan itu kata-kata mustahil. Dia hanya bilang tidak bisa. Oh iya. Saya selalu mustahile. Itu bahasa saya bang. Oh begitu ya, betul. Iya. Allah. Maaf teman-teman, jaringan saya lagi gangguan. Jaringan error teman-teman sekalian. Diperparah lagi tamu-tamu kita ini, tamu-tamu spesial yang naik. Udah bagus ya teman-teman ya. Cek. Halo. Halo, Ya, semangat malam. malam juga Dari Kristen abang. dari Muslim bang. Mau debat dengan siapa? Muslim ngapain coba? Teman-teman saya Muslim ini sadar nggak sih kalau ini koma adalah diskusi lintas agama gitu. Saya mewakili Muslim sebagai salah satu pembina dari Apologet Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon maaf bang, saya Muslim tapi keluarga Kristen. Ini judulnya ketersinggungan saya terhadap Mikana. Saya minta dinaikin tapi tidak pernah dia naikin. Saya mohon bantuan abang. Saya beberapa kali mengikuti debat lintas agama. Saya hanya menyimak dan saya membawa misi Bhinneka Tunggal Ika, orang semua bersaudara. Namun saya begitu tersinggung dengan Mikana dan dia tidak pernah menaikin saya. Perihal pernyataannya bahwa Allah bangsa itu adalah berhala, termasuk Allah. Saya mau mengatakan kepadanya bahwa
segala apa yang disebutkan dalam bahasa-bahasa tertentu, misalkan Eli, Eloi, Yahweh, atau bahasa daerah kita Karangan atau Puak Pumarajai, itu adalah ilah yang disembah oleh Abraham, yang dalam tanda petik adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saya mau jelaskan itu ke dia bahwa memang benar Allah bangsa Arab di saat sebelum datangnya Nabi Muhammad itu adalah berhala. Namun setelah datangnya Nabi Muhammad, yang disembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Abraham atau Ibrahim. Saya mohon mungkin melalui abang, jika bertemu dengan Mikana, tolong dijelaskan itu, atau mungkin bagaimana pendapatnya abang. Demikian bang. Saya Baik. begitu tersinggung dengan Mikana. Iya bang, iya. Jadi kalau dalam pandangan saya sebagai apologet Muslim, rujukan saya Quran. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Maka karena dia menyembah iblis, maka sudah pasti ajarannya itu ajaran iblis, membantah ketuhanan pencipta langit dan bumi, dikarenakan dia ingin menggantikan kedudukan pencipta dengan sosok yang mereka sembah, yang dia sembah, makhluk, anak orang, makhluk yang keluar dari kubur, yang mereka sedang gaungkan untuk menduduki posisi pencipta. Itulah pengikut setan. Makanya Al-Quran mengatakan, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Jadi orang kafir itu berjuang untuk bagaimana bisa menggolkan ke jiwa-jiwa manusia, agar manusia itu menggantikan Tuhan dengan sembahan mereka, yaitu iblis. Maka jangan heran kalau mereka selalu menggaungkan sembahan mereka makhluk yang merangkak dari liang kubur untuk duduk menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran itu. Jangan heran. Karena mereka memang selalu ingin menyesatkan. Selalu wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka orang-orang kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia, karena mereka adalah tangan kanan iblis untuk mendurhakai Allah. Jadi kita udah biasa dengan mereka orang kafir ini. Itu karakter mereka itu seperti itu. Makanya tema ini saya angkat, fitnah Dajjal, fitnah Kristus, atau Kristus palsu, atau Al-Masih yang kita sebut Dajjal. Itu fitnahannya tuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Mikana? Meneruskan fitnahan Dajjal, bahwa pencipta langit dan bumi itu dikudeta, turun ke bumi menjadi manusia. Nah, sebenarnya yang mereka katakan Kristus itu ya bukan anak Maria, bukan rasul utusan Tuhan, bukan. Tapi itulah, Dajjal. Terima kasih Bang atas pencerahannya. Ya mungkin saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan Kristen non Muslim. Saya turun dan terima kasih atas pencerahannya. Makasih Bung, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandangan kita sebagai Muslim itu sederhananya ini. Mereka melakukan hal seperti ini karena memang karakter. Mereka adalah pahlawan bagi iblis. Untuk apa? Untuk menghalau anak keturunan Adam agar jangan sampai menyembah Allah. Halo, semangat malam. Ya, assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Saya senang sekali. Ini saya cuma interupsi saja. Saya mau menyampaikan ini saja.
Mikana. Tadi malam saya melihat Mikana kebetulan teman sesama Kristen juga masuk, lalu masalah penyembahan Yesus. Nah, terus dibilang yang kamu orang Yahudi tidak menyembah Yesus, toh? Tidak mengenal itu Yesus disalib. Nah, terus dibilang saya juga. Terus lah saya mau tanya kamu, dia tanya begitu sama si Mikana, kamu yang menyembah itu siapa? Yang disalib itu Yesus atau bukan? Mikana bilang bukan, toh? Mikana bilang bukan. Nah, lalu saya bilang, ini apa mereka yang apologet seperti begini? Mungkin mau cari-cari duit saja mungkin ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ayo, Halo. tunggu. Ah, Apa ini? Tunggu. halo. Sipan. Udah. Assalamualaikum. Mana nih? Halo. Nggak ada suaranya, Bang. Orang sini bilang tatale kang kapuji yang erot di kahana. Puna erot tongko, buka tongko komal. Tea mo ko erot tong erot di kahana erot tong tina kulli. Erot tong tampil tapi dong. Tia lalo mo ko deh. Tatin rumo ko nao. Apa na niat tahu sibuk kama deh. Erotong ko tampil akarina tongko di komal mo te mo kang tahu. Apa kan tumay no pare. Tari apa kan jumay. Te mo kang tahu. Apa na sibuk kama ko. Otomi yang nonton, Otomi yang melapor, Otomi juga curhat. Zuma, sudah saya sampaikan kemarin. Apa Anda setuju dengan pernyataan yang saya sampaikan itu? Baru saya on cam. Apa itu? Dah, tenang aja. Coba Anda ingat. Buka kameranya kalau mau diskusi sama aku. Biar aku ajarin. Ya, saya pembimbing. Saya itu suka bimbing orang. Saya nggak pelit dalam hal ilmu. Saya suka berbagi. Ilmu itu nggak boleh pelit kita. Jadi kalau Anda ingin belajar sama aku, biar tak ajarin. Tapi saudara harus seperti botol kosong yang kebuka. Jangan botol kosong yang ketutup. Dilempar ke samudra luas pun tak akan berisi. Karena Anda sudah tertutup lebih dulu. Buka hati, buka kepala. Buka pemikiran, buka kamera. Biar aku ngajarin. Aku berikan ilmu yang bermanfaat. Gitu, Bang. Silakan buka kamera jika memang mau belajar sama aku. Gak bayar kok. Silakan. Silakan. Buka kameranya dulu. Aku udah kirim ya. Nah, terima dan buka. Silakan. Nah, gitulah. Buka mic-nya juga. Ya. Buka. Sebentar ya. Ya. Sebentar ya. Ya. Tolong Anda nyatakan dulu, iya apa tidak? Apakah saudara pernah menyatakan yang saya bilang tadi? Apa itu? Enggak kedengaran, Bang. Alasanmu saja. Saya buka forum dulu. Kita buka forum minggu depan. Maksudnya apa ini? Boleh.
Kenapa pergi? Buka forum di Makassar boleh. Saya diundang ke gereja pun saya datang. Nggak usah khawatir. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam. Gelap ya, Bang Juma ya, kamarnya ya? Iya, ini dari gereja mana ya? Saudara Kristen mana ini? Bukan dari gereja, dari rumah. Dari rumah ini. Gak lucu loh. Udah saya tidak kenal Anda. So akrab lagi. Emang lucu apa? Saya kan lagi serius ini. Aku mau diskusi sama Oten. Naik-naik batuk, naik-naik. Udahlah teman-teman. Tadi aku sudah minta maaf loh, jangan diulang lagi lah. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam, Kak Suma. Iya, dari Kristen. Islam, Kak Islam. Bang Suma. Halo. Selamat Iya, malam, halo. Bang Suma. Malam juga, Bang. Ya, Dari gereja. Ya. Dari Islam. Saya mau perkatakan kepada Bang Zuma bahwa Sementara dibawa aja dulu, Bang. Ya Muslim. Halo, semangat malam. Halo. Dari Kristen, Bang. Ateis, Bang, ateis. KTP-nya? Ateis. KTP. Enggak ada. Ateis. Sama dengan anjing tetangga saya juga ateis. Nggak bertuhan juga. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita bahas tema yang sangat menarik ini. Terkait dengan fitnah dari Kristus palsu. Fitnahan Kristus palsu terhadap Nabi Adam alaihissalam, terhadap pencipta langit dan bumi, terhadap Nabi Isa alaihissalam, terhadap Nabi Musa alaihissalam. Fitnahan sangat banyak dilontarkan oleh Kristus palsu, yang semuanya justru bertentangan dengan ajaran para nabi. Itu teman-teman sekalian. Teman-teman muslim mohon dibatalkan ya. Kita naikkan yang non muslim. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Dari Katolik. Ya, Bang. Ini saya mau mualaf ini. Apa saya mau belajar ini Al-Qur'an, Bang.
Saya bisa naik di atas kah bang? Mau ke atas mana? Ya, Mau kemana lagi? saya bisa di atas kah? Saya mau belajar Al-Quran, soalnya saya mau mualaf kan. Kenapa bisa mualaf? Kenapa mau mualaf? Lagi mabuk ya? Tidak, saya mau mualaf aja bang. Kenapa bisa? Iya, dari diri kita kan, kita mau mualaf nggak apa-apa kan bang. Kenapa bisa mau mualaf? Ya pokoknya saya mau mualaf aja lah bang. Yesus itu siapa menurut saudara? Kalau Yesus itu menurut saya dia itu kayak gimana ya? Pokoknya saya tidak tahu lah bang. Kenapa Anda tahu Yesus siapa? Halo saudara Angel. Halo. Selamat malam bang. Malam, dari Kristen Katolik. Dari Hindu bang. Ya, ada yang ingin disampaikan bang? Ya enggak, kenapa abang ini istilahnya sama Islam kah ini kurang respect gimana bang? Kenapa? Kenapa kurang respect sama agama Islam? Gangguan jiwa. Halo saudara Eskom. Iya, selamat malam Bang Zuma. Malam juga dari Katolik bang. Halo. Suara saya ada bang? Ada. Dari agama mana? Yesus itu siapa menurut saudara Bram? Saya tidak tahu bang. Soalnya saya juga kalau menurut Halo, semangat malam. Halo. 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 Oi. Telur cicak menetas, habis itu main HP, bingung sendiri kan dia mau ngapain. Halo, semangat malam. Halo. Banyak penyanyi dangdut malam ini, Bang. Penjual kaset. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Di situ catat pikiran teman. Nah, oke. Bang Suma. Terima kasih, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Mau menjadi bersama saya. Iya. Oke, saya minta maaf kalau belum memenuhi undangan Anda. Silakan aja panggil semua teman-teman kamu di sini.
Saya kena pembatasan berkali-kali Zuma. Visibilitas saya memang betul-betul terganggu. Karena apa? Ya, karena visibilitas saya terganggu akibat pernyataan-pernyataan saya dan teman-teman Kristen yang ada di Kumal ini. Ya, saya ditombak terus, dilapor terus. Jadinya oleh TikTok visibilitas saya terganggu. Jadi artinya yang datang mengunjungi ini dibatasi oleh TikTok. Nggak apa-apa. Satupun saya yang lalui ini, saya beritakan Injil. Oke, cuma mau bicara tentang apa? Tentang Allah itu dalam kekuasaannya? Bukan. Tentang fitnah. Apa? Fitnah terbesar yang ada di bumi ini terhadap Nabi Adam yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya Roma 5:12. Oleh Adam dosa menjalar ke seluruh manusia dan manusia seluruhnya telah berdosa. Itu fitnah Dajjal atau fitnah dari Kristus palsu terhadap Nabi Adam alaihissalam. Menurut saudara gimana? Enggak apa-apa ya, karena ini kamu sudah mempersiapkan tema itu, enggak apa-apa. Saya ladeni aja ya. Oke, sabar ya. Saya harus mencari referensinya juga. Ya. Jadi yang kamu bahas sebenarnya apa? Fitnah tentang apa? Fitnah. Kalau kamu bicara fitnah, berarti ada sesuatu. Entar dulu bang, sabar. Kalau kamu bicara fitnah, berarti ada sesuatu yang benar, kan begitu? Kemudian diputarbalikkan menjadi tidak benar, kan begitu? Iya. Sesuatu yang benar menjadi tidak benar, itu kan fitnah. Iya. Contoh, Bang Sumai ini sebenarnya adalah seorang dosen. Kemudian saya melakukan fitnah. Yang saya tahu dan saya lihat, Sumai itu bukan dosen, tetapi dia adalah pemulung. Nah, saya melakukan fitnah kepada Bang Suma. Nah, saya bertanya, siapa yang melakukan fitnah menurut Bang Suma terhadap Alkitab? Clearkan dulu itu. Fitnah terhadap Bible, nggak ada yang memfitnah Bible. Bible itu tulisan. Loh, jadi yang kamu maksudkan fitnah apa? Siapa yang kamu maksudkan fitnah? Fitnahnya kepada siapa? Gitu loh. Adam difitnah. Itu cara berpikirnya semua. Adam difitnah dengan mengatakan Adam mewariskan dosa. Siapa yang memfitnah Adam? Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Kristus palsu yang datang ke Paulus. Oke, jadi kamu mengatakan yang memfitnah Adam adalah Kristus palsu. Saya juga bingung dengan pernyataan Anda. Siapa sih Kristus palsu itu? Dalam iman Kristen nggak ada Kristus palsu gitu loh. Kristus mana palsu ada Kristus palsu? Coba kamu cari seluruh Alkitab. Ada yang Kristus palsu nggak? Ada yang merasuki Paulus. Yang menghantarkan Paulus meninggalkan ajaran Taurat menuju kepada ajaran pembantaian terhadap firman Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan di dalam Taurat. Itu bang. Sahabat lawan barakallahu fiik. Bentar dulu ya. Saya mau persiapkan dulu nih komal saya. Tapi saya berterima kasih kepada Bang Suma mau apa namanya? Daripada saya di komal sendiri kan ya, naik oten, ya naik muslim malah. Iya kan gimana teman-teman? Daripada di komal sendirian naik Islam sendiri. Kan? Setuju enggak? Suaranya enggak ada bang. Cuman kasihan pendeta ini udah dimusuhin sesama Kristen. Gara-gara sering saya debat samanya dia. Dimusuhi sesamanya. Jemaatnya pada kabur semua. Itu termute abangku, termute, tidak ada suara.
Suaranya apa, aku yang salah atau gimana ini teman-teman? Kurasa beliau tidak ada suaranya abang ini. Atau jangan-jangan cuma saya nggak dengar suaranya. Termute. Iya kan ya? Termute kan? Iya betul, daripada kosong yang naik Islam Muslim, aku daripada Malaysia, aku daripada Kalimantan. Assalamualaikum Bang Suma, aku mendukung, aku dari Mikana. Suaranya nggak ada Bang. Suaranya abang ini nggak ada loh. Gimana ini? Kok nggak ada suaranya dia? Bertanding pula nggak ada suaranya. Cek cok cok cek cek cek. Suaranya nggak ada bang ini. Kok bisa? Nggak ada suaranya Bang Leo di sini. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya bang ini. Mana ini teman-teman? Suaranya dia nggak ada. Bukan aku yang salah. Kok bisa suaranya nggak ada? Tadi bagus. Suara abang di sini nggak ada. Gimana ini teman-teman? Kok bisa hilang suaranya? Cek 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 cek. Tidak ada suara. Atau kita putuskan dulu, habis itu abang terima lagi. Suara saya kedengaran nggak di sana? Masalahnya abang ini ngambek terus. Ngambekan, sikit-sikit ngambek. Nggak pernah mau berdamai dengan hatinya. Ngambek, semua orang diomelin. Semua diomelin. Sikit-sikit salah. Orang bicara sedikit salah. Ayo bang. Nggak ada suaranya. Halo, Om Le. Halo. Halo, halo, halo. Itu ada. Oke. Kalau saya monitor Bang Suma di sini dari tadi. Oh iya, sorry. Suaranya hilang tadi di sini. Silakan. Jadi gini Bang Suma. Di Alkitab kami tidak ada Kristus palsu gitu loh. Matius 24 Bagaimana nomor 24. Paulus melakukan fitnah kepada Kristus palsu? Kristus palsunya aja nggak ada. Matius 24 nomor 24 masa nggak ada gini? Gimana sih abang ini? Oke, coba deh. Jadi Matius 24 kita buka aja ya. Ya. Jadi Matius 24 bukan maksud saya di sini memang ada yang banyak memberitakan tentang Kristus palsu. Tetapi kalau Suma merujuk ya bahwa Paulus memberitakan Kristus palsu, di situ kesalahan totalnya. Kristus palsu adalah orang-orang yang melakukan ya fitnah terhadap Kristus itu sendiri. Mereka menggunakan nama Yesus, tetapi mereka tidak percaya kepada Kristus. Antara lain Suma ini kan, Suma kan memberitakan Kristus palsu itu karena Suma nggak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Kan begitu. Itu loh pemberita Kristus palsu. Kristus palsu itu
datang melakukan fitnah terhadap Tuhan, terhadap Nabi Adam, terhadap Taurat. Itu sekarang permasalahannya adalah Pikir ketika baik-baik Suma, saya koreksi. Pikir ketika baik-baik. Kristus palsu datang kepada Paulus. Oke, di mana Kristus palsu datang kepada Paulus? Tunjukkan Ya, ayatnya. itu Paulus sendiri mengatakan, aku menerima Di mana Injil. datanya bahwa Kristus palsu datang kepada Paulus? Baca kamu begitu. Tunjukkan. Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Tuh. Baik. Jadi menurut Suma Galatia 1 itu Kristus palsu datang kepada Paulus, begitu? Yes. Kita lihat aja teman-teman ya. Silakan. Oke. Kristus palsu datang kepada Paulus ya. Ya. Oke. Mari kita lihat Galatia 1. Galatia 1 ayat berapa Suma? 1, 11 dan 12. Oke. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Cuma, mana disebut di sini Kristus palsu, Cuma? Itu dia katakan. Kamu punya nalar kok. Masa itu dia katakan yang datang kepadanya bukan manusia. Dia katakan kok. Baik. Emang Yesus Mari anak kita Maria aja bukan manusia? Mari kita kaji aja. Kita kaji Ya, ya. silakan, silakan. Ayat 1. Pertanggungjawabkan apa yang kamu ngomong. Ya. Dari Paulus, seorang rasul. Ya. Di sini nggak bilang juga rasul palsu di sini. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia. Betul, memang bukan dari manusia. Yesus bukan melainkan manusia. Siapa? Oleh Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Inilah orang yang memberitakan Kristus palsu begini. Saya ulangi. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Dari Paulus, dengarkan. Dengarkan. Sejak kapan? Bukan karena manusia. Ya, tetapi bukan dari manusia, tidak dikatakan bukan manusia di sini, Zuma. Tapi Yesus. Dengarkan. Bukan karena manusia, tapi karena Yesus. Simak baik-baik, Suma. Dengar. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Tapi oleh Kenapa Yesus. bukan seorang manusia? Karena apa? Melainkan oleh Kristus. Iya, berarti Yesus bukan manusia. Dan dengarkan. Makanya begini semua. Kalau kamu tidak pernah memahami apa yang disebut Dwinatur, Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Nah, inilah, ya kalau kamu nggak paham, itulah kalau Kristus kamu nggak palsu coba itu. memahami, itulah ajaran Kristus palsu. Masa Yesus ada dua ayo natur? kita uji saja. Di sini tidak bilang Kristus palsu. Tapi dia mengatakan artinya di sini bukan manusia, bukan manusia. Emang Maria melahirkan bukan apa? karena manusia dan juga bukan oleh manusia. Iya. Memang. Jadi Yesus bukan manusia. Yesus bukan Tuhan manusia. kan? Yesus Tuhan yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Beda semua. Paulus mengatakan bukan Yesus manusia. manusia. Saya jelaskan. Dalam Paulus sisi luar, dari sisi luar dia manusia. Memang dia datang jadi manusia. Paulus mengatakan bukan manusia. Kan begitu? Bukan begitu maksudnya. Lu coba baca jadi nomor artinya satunya. Paulus diutus, dengarkan. Paulus diutus bukan karena manusia. Oh, enggak begitu dalilnya. Bukan juga oleh seorang manusia. Jangan ditambah-tambah dong. Itu ayat ini bilang. Coba kemampuan kamu dalam keterampilan menyimak perlu diuji di sini, Bang Suma. Coba Saya baca pikir nomor kamu pernah satunya mendapat dulu. pelajaran keterampilan menyimak dalam bahasa Indonesia. Ya, Suma. Coba dibaca nomor satunya Masih biar kita lebih sudah jelas. dapat pelajaran itu. Saya ulangi. Nomor Dari satunya coba Paulus lebih. orang rasul. Coba apa katanya tuh? Oke, saya ulangi ya. Di sini dikatakan dari Paulus seorang rasul. Dia menjadi seorang rasul karena memang Kristus yang memilih dia. Bukan manusia. Biar kita nggak Yesus melebar itu. dulu ya. Fokus di sini. Yesus bukan manusia. Mari kita simak ya teman-teman. Silakan. Dari Paulus seorang rasul. Bukan karena manusia gitu loh.
Jadi bukan karena Suma, bukan yang lain-lain ya, dia menjadi rasul ya. Bukan dari manusia memang. Tetapi Yesus yang memilih dia. Ketika perjumpaan Paulus dan Yesus ya. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia? 2 Yohanes 1. Gitu, ya. Coba. Yang dikatakan bukan manusia di sini adalah yang dimaksudkan oleh Paulus memang bukan dari manusia, tetapi Yesus itu melainkan bukan oleh manusia. Yesus Kristus. Yesus bukan manusia. Di sini Paulus menjelaskan bukan, dengarkan. Di sini ya perkataan atau kalimat dari seorang Rasul Paulus bukan karena manusia dan juga bukan oleh karena manusia. Ini tujuannya kepada manusia, bukan kepada Yesus Kristus dan Allah. Karena gitu, melainkan, makanya tolong simak semua, melainkan. Paham kata melainkan? Menjelaskan kalimat sebelumnya kepada kalimat berikutnya. Melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, gitu. Berarti dia mengakui bahwa Yesus bukan manusia. Oh, salah memaknai kamu Zuma. Tidak ada dikatakan begitu. Kalau Paulus mengatakan bukan oleh karena manusia, contoh bukan karena Zuma yang memilih saya, gitu loh. Leo ini bukan karena juga teman-teman Zuma yang memilih saya, melainkan berarti siapa? ada perbedaan. Dengar, ada perbedaan makna. Melainkan, kamu ngerti nggak kata melainkan? Siapa? Melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus manusia. Dan dengar. Tetapi tujuan kalimat ini bukan ditujukan kepada Yesus. Ya? Iya, tapi dia mengatakan bukan ditujukan kepada manusia yang memilih Paulus, bukan. Yang Bukan memilih manusia. Paulus adalah Kristus dan Allah. Nah, Kristus itu bukan manusia. Jadi bukan manusia Suma yang memilih, contoh begitu ya. Tetapi Kristus, karena Kristus adalah Allah itu sendiri. Coba dibaca lagi. Dibaca nomor 11 dan 12-nya coba. Itu kan nomor 1, coba dibaca. Nggak, jangan lari dari konteks ini. Iya, saya mau mengejar apa yang kamu... Itu justru konteksnya memang begitu. Justru karena itu. Baik, saya ulangi ya. Dari Paulus oleh seorang rasul, bukan oleh karena manusia. Bukan manusia loh ya. Iya, bukan manusia. Jadi Paulus jadi rasul bukan karena manusia. Tapi karena karena itu dipilih oleh siapa? Melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus manusia bukan. Konteks di sini bukan merujuk pada kata manusia yang disampaikan dalam ayat pertama, kalimat pertama, bukan oleh seorang manusia. Lalu bukan berarti oleh seorang Paulus manusia, menegaskan bukan manusia dia menjadi rasul. Iya, bukan seorang begitu manusia. Kan jangan dibalik semua. Tetapi dari Yesus. Dengarkan. Nah, berarti dia mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan manusia karena bukan dari seorang manusia. Justru memang karena dia adalah Allah itu sendiri. Nah, akui dulu. Itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Paulus mengakui bukan bahwa manusia, memang dia di... Ya. Oke, berarti mari kita kaji. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik ya. Berarti dari Paulus, seorang rasul. Udah selesai. Dengarkan. Udah selesai. Dia disebut rasul. Dipilih bukan manusia yang memilih. Nah, berarti yang datang kepadanya bukan manusia ya kan? Yesus melainkan, datang. Dengarkan kata melainkan. Yesus datang sebagai manusia. Dia dipilih oleh Kristus. Yesus datang. Jadi Paulus menegaskan bahwa Kristus itu adalah Allah. Yesus datang sebagai manusia atau bukan sebagai manusia kepada Paulus? Yesus Kristus dan Allah. Yesus datang kepada Paulus. Yesus Kristus dan Allah. Yesus datang kepada Paulus sebagai manusia atau bukan? Yesus datang kepada Paulus sebagai manusia. Nah, kelihatannya memang manusia. Tapi dia katakan makanya bukan jangan manusia. lari dulu ke waktu perjumpaan Paulus. Dengarkan, bukan manusia jangan lari yang dulu datang pada perjumpaan. Ketika Yesus datang kepada Paulus, apakah dia datang sebagai jangan manusia lari, atau konteksnya bukan? di sini dulu salam. Salam dari Paulus, dengarkan ya. Dari Paulus seorang rasul. Kenapa dia seorang rasul? Bukan dipilih oleh manusia. Juga bukan seorang manusia. Tetapi yang memilih dia, makanya disebut melainkan oleh. Yang memilih, jangan Yesus. Yang memilih adalah Yesus Kristus dan Allah. Pertanyaan saya, dan dikasihkan yang memilih Paulus adalah Yesus Kristus dan Allah.
Ya, pertanyaan saya, apakah yang datang kepada Paulus itu Yesus dalam rupa manusia atau bukan? Jangan lari dari ayat yang kamu sodorkan. Nanti kita ke sana, tapi kita clearkan dulu ya, apa yang kamu sodorkan. Sudah selesai. Jadi usaha di kamu situ. membalikan. Ya udah selesai. Saya Justru Paulus mengatakan yang memilih dia adalah Yesus Kristus dan Allah, bukan manusia. Yang datang bukan kepada manusia. Paulus. Yang datang kepada Paulus saat itu Yesus. Jangan lari. Yang datang kepada Paulus saat itu Yesus dalam rupa manusia atau bukan? Jangan lari dari apa ayat yang kamu referensikan. Nanti kita ke sana. Clearkan dulu ini. Paulus. Sudah clear. Clearkan dulu ini. Sudah. Jadi oke, kalau clear menurut kamu siapa yang memilih dia? Yang memilih Paulus? Yesus menurut Paulus. Nah, jadi nggak mungkin ya. Berarti yang memilih Paulus adalah Yesus Kristus dan Allah. Menurut Paulus. Yesus Kristus dan Allah. Menurut Paulus. Jangan dipotong. Menurut jadi Paulus yang memilih si Paulus adalah Yesus Kristus dan Allah. Menurut siapa? Bapa Menurut yang siapa? telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Menurut siapa? Jelas, Itu menurut siapa? Itu menurut siapa? Apa itu ini menurut siapa ini? Ya itu pengakuan tadi itu bahwa Paulus dipilih oleh Yesus Kristus itu pengakuan siapa? Kamu bilang kan dipilih oleh Kristus palsu. Iya. Yang pertama, Kristus palsu tidak dengarkan. Kristus palsu itu tidak nyata di ayat ini. Ya, mana disebut Kristus palsu? Mana Kristus palsu semua? Dia mengatakan. Mana Kristus palsu? Jangan lari. Mana Kristus palsu ayat ini mengatakan begitu? Bang, dengarkan saya dulu. Jangan begitu semua diskusi. Makanya dengarkan saya dulu. Kamu dengan Anda nggak bisa membiarkan saya bicara soalnya. Silakan. Saya boleh bicara. Saya hanya mengejar karena kamu dengan semua karena kamu mengatakan Kristus palsu. Buktikan bahwa itu Kristus palsu gitu loh. Saya mau buktikan tapi Anda nggak mau biarkan saya bicara. Oke, diskusi baik-baik ya, gunakan nalar dengan bagus ya. Oke. Ya semua ya. Jangan cuma ngotot. Kristus itu apa, Bang? Aduh. Fokus, Bang. Fokus pada ayat ini. Kristus, dengarkan Kenapa saya. jadi kamu bertanya kepada Kristus? Kristus itu adalah Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Yang datang Jangan kepada dulu kita Paulus, bicara pada Kristus yang diurapi. Kan saya ingin buktikan bahwa yang datang Kristus palsu. Jangan lari Zuma. Saya mau buktikan bahwa Jangan yang lari datang pada ke Paulus. Saya mau buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu. Makanya jangan bahas tentang Kristus ya yang diurapi. Supaya Anda yang paham kamu bahwa katakan Al-Masih ya. Supaya nanti Anda kalau saya bawa kepada Al-Masih kamu bingung juga nanti. Supaya Anda paham pada Kristus palsu. Supaya Anda paham bahwa yang datang itu Kristus palsu. Saya jelaskan dulu. Diam dulu, Anda tanggapi nanti setelahnya gitu loh. Jadi Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi Kristus sama dengan manusia yang diurapi Tuhan. Yang datang kepada Paulus mengatakan bukan manusia. Berarti bukan Kristus. Karena yang disebut Kristus adalah upaya kamu. Loh, tunggu dulu. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Jika ada mengaku Kristus tapi bukan manusia, itulah yang palsu. Mengaku Kristus tapi bukan manusia berarti palsu. Karena Kristus itu gelar untuk manusia. Yang datang kepada Paulus Kristus Yesus. Artinya bahwa dia bukan manusia. Kalau begitu dia adalah Kristus palsu karena dia bukan manusia. Sebab gelar Kristus itu hanya diberikan kepada manusia yang diurapi Tuhan. Nah, karena Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia tapi Kristus Yesus, berarti yang datang kepadanya Kristus palsu alias Kristus yang tidak pernah diurapi karena bukan manusia. Selesai sampai situ. Silakan. Konteks pada ayat ini semua, kamu jangan menyimpang ke kiri, ke kanan atau apalagi mundur ke belakang. Jangan begitu berdiskusi semua. Ya.
Mari bawa lurus cara berpikir kamu. Jangan maju mundur ya, atau ke samping. Lurus, fokus. Karena kamu berusaha, saya akan membuktikan bahwa kamu melakukan dusta dengan ayat ini. Di sini tidak berbicara tentang Kristus palsu. Justru Paulus menegaskan bahwa yang mengutus dia bukan manusia. Siapa? Melainkan ini loh. Kata melainkan. Coba kaji dengan baik. Keterampilan menyimak kamu dalam bahasa Indonesia berapa nilainya semua? Ada kata melainkan di sini. Melainkan oleh Yesus Kristus. Siapa sih yang manusia tidak mungkin mengutus manusia menjadi rasul? Ini bicara otoritas Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, siapa yang mengutus Paulus menjadi rasul? Nggak mungkin manusia mengutus manusia menjadi rasul. Karena ini ditegaskan oleh Paulus. Apalagi kamu mengatakan Kristus palsu, jauh panggang dari api Zuma. Ya, dari Paulus jelas sekali seorang rasul. Mana rasul diutus oleh manusia? Apakah cuma rasul kamu diutus oleh manusia? Coba. Apakah rasul kamu diutus oleh manusia? Mana ada rasul diutus oleh manusia? Kalau bicara rasul, yang punya otoritas, ya, di mana dia mewakili yang diutus untuk menyampaikan tentang kebenaran itu. Paulus disebut rasul, tidak mungkin dia diutus oleh manusia. Rasul mewakili yang mengutus dia, yang adalah Tuhan itu. Ini baru perkataan bukan karena manusia, memang bukan manusia. Apakah Suma mengatakan bahwa rasul diutus oleh manusia? Melainkan oleh Yesus Kristus. Ya. Dan Allah Bapa. Jadi Yesus Kristus dan Allah Bapa. Buktikan mana Kristus palsu di sini. Oke. Kalau begini Suma, kita nggak usah paksakan ya. Saya nggak akan memaksakan kamu. Karena kamu memang membuat kekeliruan di sini. Tetapi kalau kamu ngotot, silakan aja. Saya lihat ini. Pindah aja yang lain. Kamu sudah salah di sini. Kristus itu gelar Tuhan atau gelar manusia? No, saya tidak akan meladeni kamu berdiskusi loncat kodok. Ya? Jangan pakai loncat. Buktikan aja di mana di sini Kristus palsu. Makanya saya mana katakan. Kristus palsu di sini? Ketika Paulus mengatakan bukan manusia yang mengajarkan dia atau yang mengutus dia, berarti ini dia sedang membuktikan kalau yang datang padanya adalah Kristus palsu karena bukan manusia. Yang namanya manusia itu Kristus, yang namanya Kristus itu manusia. Ketika Paulus mempromosikan yang datang kepadanya bukan manusia tapi Kristus, itu sudah jelas palsu. Dengarkan Suma ya, kamu bertahan dengan logika falasi kamu. Cacat total. Kenapa cacat, teman-teman? Saya buktikan di sini loh. Saya tanya ke kamu, apakah yang mengutus rasul itu manusia? Jawab. Manusia, bahkan bisa iblis. Bisa iblis. Kalau dia rasul palsu, tapi kan bisa di sini iblis. Dibilang, bisa iblis ya mengutusnya. Ayat ini nggak bilang begitu Suma. Ya itu pengakuan ayat Paulus. Di sini itu pengakuan Paulus, pengakuan dia sendiri. Dengarkan, itu pengakuan dia sendiri. Bagaimana mungkin ya? Itu kan kamu aja yang ngomong, tetapi ayat ini tidak bilang begitu. Sendiri yang mengatakan itu. Yang dikatakan di sini ayat ini adalah yang mengutus dia adalah Yesus Kristus dan Allah. Tapi bukan manusia. Mana ada manusia mengutus jadi rasul? Ya, berarti dia Kristus palsu kan? Mana ada manusia? Mana ada manusia yang mengutus manusia jadi rasul? Jawab. Oke. Ya, kecuali kamu percaya nabi kamu menjadi rasul karena diutus oleh manusia. Sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Sampai dulu. Siapakah penyesat itu? Jawabkan Kristus palsu itu. Sabar. Saya tidak bisa kamu giring ke situ semua. Sabar. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia?
Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus, Yesus, datang sebagai manusia atau bukan? Jawab. Jawab, biar saya ajarkan sama Anda bahwa yang datang adalah Kristus palsu. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Justru saya akan mengajarkan Anda. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Justru saya akan mengajarkan. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Anda bagaimana cara. Menurut Paulus, Justru yang di sini datang saya mengajarkan kepada Anda bagaimana cara berdiskusi yang baik, gunakan logika yang baik, gunakan nalar kamu dengan baik. Yang datang Kamu kepada membawa Paulus. ayat ini dan mengatakan ada Kristus palsu. Kristus palsu Sementara itu kamu dari tadi yang tidak diurapi, saudaraku. membuktikan dengan ayat yang kamu referensikan. Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan menurut Paulus? Bukan. Kita tidak bicara yang datang kepada Paulus. Nanti konteksnya lain kita berbicara tentang Paulus Paulus. ini adalah Konteksnya di sini kamu mengatakan bahwa ada Kristus palsu. Mana Kristus palsu di sini? Yang datang ke Paulus. Ketawa ini ayat bukan bicara Yesus datang kepada Paulus, tetapi bicara Paulus yang diutus. Yang mengutus bukan manusia, karena nggak mungkin secara logika, dengarkan, tidak mungkin secara logika manusia mengutus manusia jadi rasul. Itu yang ditekankan oleh Paulus. Berarti Paulus ini penyesat, bukan manusia. Berarti Paulus penyesat. Kembali pada penyesat. Kamu mau lari dari logika ini, Suma? Enggak, justru karena dia mengatakan, bahwa yang datang kepadanya adalah Kristus, tetapi tidak diurapi dan bukan saya manusia. Saya malas berdiskusi begini. Makanya dijawab, Kristus itu gelar untuk Tuhan atau gelar untuk manusia? Kenapa kamu bicara ke gelar? Kamu seorang akademisi loh, kok diskusi begini? Fokus pada orang diskusi. ini? Apa sih orang ini? Kamu kan membawa narasi tadi bahwa ada Kristus palsu. Saya tanya, di mana ada yang menyatakan bahwa Paulus memberitakan Kristus palsu? Kamu menyodorkan ayat ini. Kristus palsu itu yang tidak diurapi. Narasi kamu cuma. Kristus palsu kamu itu keliru. Yang Kamu tidak salah. diurapi. Kristus palsu itu yang tidak bicara diurapi. pengurapan lagi, bicara Kristus. Kristus palsu itu. Jangan dulu yang bicara bukan kepada manusia. apa Al-Masih. Ya, jangan. Saya tidak mau lari daripada konteks. Kamu memang pintar untuk berkelit, tetapi di hadapan saya, kamu tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Fokus, pertanggungjawabkan apa yang kamu katakan. Di mana Paulus mengatakan ada Kristus palsu? Baik. Yesus itu manusia atau bukan, Bang? Kutanya dulu. Dia manusia tetapi juga dia Allah. Mau saya buktikan? Yang datang kepada Paulus, 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 menjawabkan di karena data kamu itu, dengarkan, karena kamu mencoba memutarbalikan. Di data justru itu ayat Paulus ini mengatakan ya, saya telah menelanjangi ya kepalsuan kamu semua lewat ayat ini. Menurut Paulus yang datang kepadanya adalah Yesus, tetapi bukan kita manusia. Tidak bicara konteks yang datang kepadanya. Konteks kita adalah bagaimana kamu mengklaim bahwa ada Kristus palsu. Saya tanya di mana Kristus palsu? Kamu merujuk pada ayat ini. Jangan lari. Iya. Kenapa saya katakan yang datang kepada Paulus itu palsu? Karena dia mengatakan tidak bicara yang datang kepada Paulus itu palsu. Tidak. Saya yang lanjutkan mengatakan ayat ini. Saya yang mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu. Apa alasan saya? Dengarkan. Karena Paulus. Alasan kamu ayat ini kan kamu bilang teman-teman. Alasan saya kamu dengarkan merujuk, dulu. Saya tanya,
kamu tadi mereferensikan ayat ini cuma. Iya, Itu itu Kristus kenapa palsu. saya mengatakan Kristus palsu. Dengarkan alasan saya. Silakan, tapi jangan lari daripada ayat ini ya. Saya tidak akan Jangan lari, pada justru konteks. ayat itu yang menjadi Silakan. dasar pijakan saya mengatakan yang datang padanya adalah Oke, Kristus baik, kita palsu. dengarkan ya. Jangan putar-putar. Yang pertama, Di Maria mana melahir. Jadi begini, beban pembuktiannya di sini semua. Kamu harus membuktikan bahwa di sini adalah Kristus palsu ya. Begitu, kan? Iya, makanya Silakan. dengarkan. Silakan. Yang pertama, dengar. Yang pertama, Firman datang menjadi manusia. Maria melahirkan manusia. Aduh, kenapa manusia. larinya ke firman yang jadi manusia? Nanti kalau saya balik ke situ kamu bingung semua. Dengarkan dulu. Konteksnya jangan lari dong. Dengar dulu. Firman jadi manusia kini. Firman jadi manusia. Dia lahir sebagai manusia. Maria melahirkan manusia. Dia berdoa sebagai manusia. Dia dibunuh, disalib sebagai manusia. Dia duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai manusia. Dia datang kedua kalinya sebagai manusia. Yesus itu manusia. Diam dulu, napa? Manusia. Sedangkan yang datang, sabar dulu. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengatakan bahwa yang datang kepadanya bukan seorang manusia tetapi Yesus. Berarti dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia yang datang kepadanya. Bukan manusia yang datang kepadanya, tetapi Yesus. Nah, memang bukan manusia. Nah, berarti itu Yesus palsu. Mana itu di sini Kristus disebut Yesus palsu? Karena dia bukan manusia. Dengarkan ya. Dia Yesus palsu karena dia bukan manusia. Karena Dengarkan. yang disebut Mana Yesus di sini? itu disebut Yesus Kristus dan Allah. Karena yang Yesus disebut Kristus dan Yesus itu manusia. Yesus dimanapun Di sini tetap disebut manusia. Yesus Kristus dan Allah. Kapanpun Bisa Yesus baca itu enggak? tetap Jangan manusia. pura-pura. Jangan Kapanpun dan pura-pura. dimanapun Memang dia Yesus manusia. itu tetap manusia. Tapi Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Berarti yang datang kepadanya Di Kristus sini palsu. Suma tidak dapat membuktikan ya. Di sini Suma Paulus tidak yang dapat membuktikan tentang Kristus palsu. Paulus Boleh yang gantian nggak? membuktikan bahwa itu Boleh bukan gantian manusia. Berarti dia palsu. Dengarkan. Yesus yang asli manusia. Bukan Yesus yang bukan manusia. Dengarkan di sini. Kamu nggak ngerti. Yesus di situ dikatakan bukan manusia. Cuma gantian. Bukan manusia. Ya. Kamu dari Tetapi tadi yang tidak bisa datang membuktikan adalah tentang Yesus. Kristus palsu. Karena Saya dia ulangi ya mengatakan teman-teman, dia dengarkan bukan ya. Nggak manusia. usah dengan Suma deh. Berarti itu adalah Nggak Yesus usah dengan palsu. Suma. Nanti gini, karena dengan Makanya- Suma percuma. Saya Baca jelaskan di nomor sini, saya 11. ulangi ya. Dari Baca nomor Paulus, 11. seorang rasul. Dari tadi kamu tidak bisa menjawab. Baca Siapakah yang nomor bisa 11. mengutus rasul? Hanya Baca Tuhan. nomor Enggak, 11. manusia tidak dapat mengutus manusia jadi rasul. Baca nomor Dengarkan 11, Suma. nomor Ya. 12. Cuma Jelas kamu udah tertulis. tantrum di sini Suma ya. Bukan Kamu manusia udah yang tantrum. mengajarkan Diam, coba aku diam. Injil. Diam dulu. Berani Ya. baca nomor 11, Diam, nomor Suma. 12. Saya dapat membuktikan ya. Berani baca. Kecacatan kamu berpikir cacat logika atau farasi. Berani baca nomor Saya 11, buktikan, nomor mau? 12-nya. Saya buktikan aja ya. Berani baca Dengarkan, nomor diam, 11, nomor gantian. 12-nya. Tadi saya sudah mendengar kamu ya. Gantian. Berani ndak Anda baca Ya. nomor 11, nomor 12? Mari kita simak teman-teman ya. Bukan soal berani, kamu belum selesai pada ayat yang kamu referensikan. Udah selesai. Bukti Clear bahwa kan itu bukti bahwa itu Kristus palsu. Kamu Dia bukan dengar, manusia. jangan lari-lari Zuma. Dia adalah Sudah penyesat kesekian Paulus kali ini. kamu menjadi Karena dia pengecut di mengatakan hadapan yang saya. datang Jangan kepadanya lari. bukan manusia. Jangan Silakan lari. Anda baca Jangan nomor jadi 11, nomor pengecut. 12-nya. Silakan. Saya tunggu. Jangan Saya jadi tunggu. pengecut. Silakan Anda baca. Jawabkan apa yang kamu katakan. Sudah, saya sudah bertanggungjawabkan. Saya rekonstruksi kembali ke teman-teman ya. Silakan Saya rekonstruksi Anda. kembali ya. Silakan Bicara Anda kita. bacakan Tadi kepada saya. Suma selalu mengatakan tentang Kristus palsu. Nomor 11, nomor Oke. 12 kalau Anda berani. Tadi dia Silakan. mengatakan, aduh, kamu mau berdiskusi atau enggak? Kalau kamu cuma jelas begini mau dan dong. enggak ada perkembangan. Bung, Nah, oke, saya sekarang sudah diam dong. membuktikan Gantian kita. bahwa itu adalah Kristus palsu dengan Paulus mengaku yang datang Di mana kepadanya Kristus bukan palsu di sini? manusia. Mana yang Bukan menyatakan manusia. kepalsuan di sini? Kata bukan Mana? manusia. Bukan manusia Kata ditujukan bukan pada manusia. Yesus. Pada Yesus Dengarkan, dong. makanya dengarkan Pada ya. Yesus dong. Pada Yesus. Di sini melainkan
berarti bukan tertuju pada manusia. Sekarang Anda baca 11-nya, 12-nya. Enggak, dengarkan dulu, jangan dulu begitu semua. Kamu mereferensikan ayat 1. Kita fokus. Iya, Nanti kalau kita loncat ke 11, kamu dan mau 12 berkelit di dari situ apa yang jelas sebenarnya. mengatakan bahwa bukan manusia Cuma yang jangan mengajarkan lari-lari Paulus. kamu semua. Kamu tidak membangun diskusi dengan baik. Kamu tidak punya dialektika yang bagus dalam sebuah diskusi. Ya, diam dan saya jelaskan. Ini kesekian kali ya. Kalau keterlaluan Baca, ya silakan nanti aja kamu. baca 11-12-nya ya. Silakan. Silakan. Saya rekonstruksi kembali ya, teman-teman. Cuma selalu menuduh ya bahwa Kristus itu palsu. Udah Saya terbukti. tanyakan, di mana kepalsuan? Dia referensikan Dengan mengatakan dia bukan manusia, mereferensikan, Yesus ya, bukan manusia, Galatia, itu tidak palsu. iya. Kamu nggak jujur cuma. Kelemahan kamu di situ cuma. Coba kamu Silakan. berjujur. Apa sih salahnya kalau kamu memang membuat kekeliruan di sini? Saya bisa memberikan Silakan Anda baca yang benar nomor 11, seperti nomor apa. 12-nya. Gitu, ya. Kalau berani. Kamu buktikan mana Kristus palsu di sini. Saya sudah Saya ulangi ya, membuktikan dengan Paulus. jangan ganggu saya Dengan dulu, jangan Paulus ganggu saya. mengatakan Yesus Jangan bukan ganggu manusia, saya. berarti itu adalah Yesus palsu. Jangan Karena ganggu Yesus itu saya manusia. cuma ya. Kamu mau ngoceh, saya ngoceh begitu terus. Ya makanya kok Ya, baca dengarkan 11-12-nya. Silakan. Selesaikan dulu ayat yang kamu referensikan, nanti kita loncat di situ. Kan udah selesai aku Dari bilang. Paulus. Dengarkan. Belum selesai, kamu cuma pada framing. Kamu tidak dapat membuktikan Dia mana mengatakan Kristus palsu di yang sini. datang kepadaku bukan manusia. Itu bukan berbicara tentang ayat ini. Ini berbicara tentang Paulus yang menyatakan bahwa dia diutus bukan oleh manusia. Bukan oleh manusia. Kan dia bilang begitu. Dia diutus bukan oleh manusia. Tapi oleh siapa? Makanya dengarkan, saya ulang ya. Dari Paulus, seorang rasul. Bukan karena manusia. Tadi saya sudah bilang. Tadi saya sudah bilang ke kamu. Mana ada manusia yang mengutus manusia menjadi rasul? Kan begitu. Bisa rasul adalah bicara sosok yang punya otoritas, penguasa. Ya, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau saya ibaratkan sebagai duta, nah itulah. Paulus itu menjadi duta Kristus. Silakan, tidak usah ngoceh. Dia Baca mewakili 11. Kristus. Baca Saya 11, lanjut, 12. ya. So, dengarkan, jangan gunting apa yang saya mau jelaskan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan, ngerti nggak kata melainkan? Oleh Yesus Kristus dan Allah. Ya, dia menyatakan di sini Kristus dan Allah. Sekarang kamu mau bicara pada firman, saya akan jelaskan kamu bahwa Yesus adalah pernyataan kuasa Allah yang nyata di dalam rupa manusia, namanya Kristus. Karena memang Kristus sejak lahir dia sudah jadi Tuhan, bukan manusia yang jadi Tuhan. Alkitab mengatakan dia adalah Tuhan, yang lahir itu adalah Kristus, Tuhan. Kenapa disebut Tuhan? Ya, berarti mari dia kita Kristus buka deh, palsu. supaya nggak ngawur. Karena Kristus itu bukan Nah, Tuhan, kamu kan yang Kristus itu memalsu-malsukan. manusia. Makanya yang percaya pada Rasul Paulus, yang percaya kepada Rasul, ya cuma buatan manusia, itulah yang disebut Rasul palsu. Ya. Karena Sekarang percaya coba kepada Anda manusia, manusia sekarang bisa Anda baca. mengutus, manusia jadi Baca Rasul. nomor 11. Kan begitu jadinya. Baca nomor 11. Mari kita dengan baca dulu nomor 12. tentang pernyataan Nggak Lukas. berani. Kamu kan mengutip tadi. Enggak berani Bukan baca. nggak berani. Saya membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Ya, Baca mau 11, nggak 12 nya dengar? kenapa? Saya tanyakan, mau nyatakan tentang Kristus adalah Tuhan. Ya. Lukas 2 ayat 10, kamu sudah bersering kali mendengar ayat ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan cuma untuk Yahudi. Kamu kan mengklaim begitu Kristus yang selalu. lahir, manusia Tetapi yang seluruh bangsa. diurapi, udah selesai. Dengarkan dulu. Kenapa sih kamu mau motong-motong? Ya enggak, Anda lari Karena kalau kemana-mana. kamu cuma Bukti menolak Anda kebenaran. panik. Masa seorang pendeta begini modelnya? Ini kata Baca. Lukas loh, malaikat loh. Malaikat yang berkata. mengatakan, nah sekarang yang lahir dari rahim Maria itu Malaikat Tuhan atau berkata. manusia? Yang keluar dari rahim Maria Tuhan, atau Tuhan. manusia? Maria Yang melahirkan lahir adalah Tuhan dan manusia. Berarti Maria Tuhan dan melahirkan manusia. Tuhan.
Jangan dulu, jangan dulu dengar. Saya membuktikan tentang yang lahir itu adalah Tuhan, ya. Bagaimana Lalu kata manusia malaikat itu melahirkan kepada mereka, Tuhan? jangan Inilah takut. fitnah. Sebab dengarkan Fitnah dulu, Dajjal. jangan lari-lari semua. Nanti kita kembali dulu. Kita kembali kepada Lukas tadi, ya. Anda nggak berani Kita- baca apa tadi? Galatia 1 nomor 11 Dengarkan dulu. Lalu Nggak berani kata Anda malaikat baca. itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mana manusia dapat Lahir memberikan seorang kesukaan manusia. besar pada? Mana ada manusia dapat memberikan kesukaan besar pada seluruh bangsa? Kristus lahir kamu mampu sebagai melakukan itu? manusia. Kristus itu apa? Dengarkan. Kristus itu Jangan apa? takut sebab aku memberitakan kepadamu, malaikat bilang, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Kristus itu bukan apa? cuma untuk Yahudi. Bukan Kristus cuma itu buat apa? saya, Leo. Tetapi juga buat Kristus semua. itu untuk apa? Ya, seluruh Kristus bangsa. itu apa? Makanya, dengarkan. Kenapa buat seluruh bangsa? Itu bicara otoritas. Iya, seluruh bangsa Ya. harus mengaku yang lahir itu Benar. manusia. Iya. Dengarkan, makanya saya baca ayatnya, jangan framing. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus. Juru selamat gitu loh. Kristus kan? Nah, Kristus. Terus dia bilang apa di Kristus, sini? Kristus itu apa? Terus dia bilang apa di sini? Kristus Baca, itu apa? Apa dia bilang? Jangan katup mulutmu, ya. Tuhan di kota Jangan Daud. cuma kamu tutup, ya. Jangan cuma pakai masker, Tuhan tetapi di mulut juga kota kamu tutup. Daud. Ya. Tuhan di kota Daud. Ya. Tuhan. Terima kasih kamu sudah mengakui, ya. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. apa itu adalah Mesias yang dijanjikan. Namanya Kristus apa? Tuhan. Kristus ya? itu apa? Kan tadi Kristus kamu itu apa? bilang Kristus, ya. Kristus itu Kristus itu apa? yang dijanjikan. Mesias. Itulah Mesias Tuhan. itu apa? Mesias Ya. itu apa? Nah, itu makanya semua jangan bahas di Mesias situ. itu sejenis Mesias apa? yang dijanjikan itu adalah Mesias Tuhan. itu apa? Manusia Ya. atau binatang? Mesias itu artinya yang dijanjikan. Ya, apa yang dijanjikan? diurapi. Apa yang dijanjikan? Yang diurapi itu Kristus, Apa ya. yang diurapi? Dia adalah Al-Masih. Apa itu Al-Masih yang semua? diurapi di situ? Apa itu Manusia Al-Masih? atau binatang? Apa itu Al-Masih semua? Al-Masih manusia yang melakukan perjalanan. Nggak, kita bicara. Manusia. Nggak, apa arti? Manusia yang arti mengusap, Al-Masih? yang Mau kita mengurapi, buka yang Al-Masih? diurapi. Mau kita buka arti Al-Masih? Silakan. Ya. Silakan Anda buka. Jadi cuma begini ya. Jadi cuma Kamu loncat jangan lagi. lari. Oke. Anda yang Oke, lari, kita Anda buka deh. buka Kamu yang Al-Masih. loncat. Silakan. Oke, Silakan. kita buka aja. Teman-teman Silakan. googling aja apa arti Al-Masih menurut Islam. Kenapa jadi saya kau bebankan? Sekarang Anda Lah, lari kamu kan kemana-mana. jadi begini. Anda yang mau buka Yang lari sekarang kamu suruh saya. itu cuma ya. Mau saya Sekarang buka atau Anda enggak? jelaskan. Udahlah. Jelaskan Udah. nomor 11 Artinya dengan itu nomor 12. Al-Masih itu yang di Kristus itu yang diurapi. Apa yang diurapi di Dia situ? sudah dinubuatkan. Yang Makanya yang diurapi lahir di itu situ Kristus. apa? Yang Disebut diurapi apa? di situ apa? Ayat 6, ayat 11. Pendeta Hari Leo, ini yang telah lahir diurapi. bagimu juru selamat. Yang diurapi Kamu itu punya juru apa? selamat cuma? Yang diurapi itu apa? Kamu udah banyak bertanya. Saya Yang tanya. diurapi apa? Binatang, Disebut malaikat, Kristus. manusia. Ya, Tuhan. Kristus itu apa? Itu gelar apa? Disebut Kristus itu? Tuhan. Kristus itu gelar untuk siapa? Kristus Tuhan disebut. Iya, Tuhan untuk wilayah Daud. Kristus Wilayah itu kota Tuhan Daud. disebut. Ayat 11. Gak ada begitu. Hari nggak ada ini begitu. telah lahir bagimu Nggak ada. juru selamat. Tidak Juru selamat. mungkin ya kalau dia ngaco. dengarkan cuma. Pendeta Tidak ngaco. mungkin dia kalau tidak disebut juru selamat Ngaco kalau bukan Anda ini, Tuhan. ngaco. Hanya Ngaco Tuhan Anda yang ini. menyelamatkan ya, cuma. Ngaco. Makanya dia disebut ngaco, Tuhan ngaco. atau Ngaco. Kristus ya. Anda ngaco. Yang ngaco kamu cuma. Kamu telah membuktikan ketidakmampuan kamu berpikir. Sekarang Kristus Hari ini itu apa? benar. Kita tuntaskan Kristus ayat itu 11. apa? Jangan lari-lari. Hari Manusia, ini telah lahir bagimu juru binatang, selamat. Malaikat. Tidak mungkin kalau juru selamat disebut Tuhan. Ya. Tidak mungkin kalau dia juru selamat hanya dikatakan Tuhan. Ya, hanya dikatakan Tuhan. Makanya sekarang karena dia Anda di juru baca. selamat, Baca Galatia 1 tadi. Antikristus. Cuma hentikan aja diskusi begini. Kamu nggak bisa berdiskusi dengan baik. Anda yang tidak bisa Ya, nipu saya. boleh gantian nggak? Saya bukan jemaat. Bukan kamu yang menipu. Dari tadi Coba aja Anda kamu bilang baca Kristus palsu, Galatia tetapi 1 kamu yang tidak tadi. bisa menunjukkan mana Kristus palsu. Ngutip tentang Mesias. Di sini saya bawa Mesias kamu. Ketika Kenapa kamu dia melari? mengatakan, Kenapa kamu mau lari Zuma? Jangan ketika lari. Ketika Lari-lari dia terus deh. mengatakan yang datang Jangan lari. kepadanya Kalau kamu bukan ngoceh, saya manusia, ngoceh.
maka dia adalah palsu. Kalau Karena kamu Maria ngoceh, saya tetap melahirkan ngoceh. manusia. Kristus itu gelar kepada Gantian manusia. nggak? Sekarang Anda berani baca nomor 11-12 dari Galatia 1? Enggak, kamu Enggak loncat berani. kodok. Enggak berani. Bukan nggak berani. Kamu dari tadi nggak bisa mempertanggungjawabkan Saya ayat yang kamu pertanggungjawabkan. referensikan. Saya Ketika saya mengatakan masuk kepada Mesias, kamu yang mau datang lari kepada lagi pada Paulus tempat yang lain. adalah Kristus palsu. Kenapa saya Coba, katakan coba, Kristus coba, palsu? coba. Karena Coba Paulus kamu jangan- mengaku yang jangan datang tantrum kepadanya gitu. bukan Jangan- manusia. Jangan melakukan Sedangkan Kristus diskusi asli, dengan gaya Kristus red asli itu hearing, manusia. teman-teman. Itu aja Nggak terus. berubah kamu semua. Red hearing terus kamu semua. Giring terus. Ya. Itu aja terus. Sekarang Berarti pertanyaan yang saya kamu kepada saudara. lari daripada pokok perbincangan. Dengar. Kamu bawa pada ayat tadi, Dengar. ya. Kamu Kristus mengatakan asli. Kristus palsu. Kristus Saya bawa di asli situ. manusia atau bukan? Kemudian kamu menyebutkan tentang Mesias. Saya Kristus bawa pada asli. Mesias. Kamu lari di tempat lain. Kristus asli manusia Ya. atau bukan? Jangan seperti orang yang tidak Kristus mampu asli mempertahankan. manusia Ya. atau bukan? Saya jawab ya. Boleh nggak Ya. gantian? Ya silakan. Baik. Oke. Kristus adalah manusia. Manusia. Dalam kemanusiaannya Allah menyatakan diri di dalam rupa manusia. Manusia. Allah menyatakan diri dalam rupa. Jangan kamu potong. Jangan kamu pilih. Saya Anda kembali sudah kepada ayat menjawab. 10. Ya. Kristus Saya kembali asli kepada 10 dan adalah 11. manusia. Ya. Di sini Kristus dikatakan memang dia asli manusia. adalah Allah manusia. menyatakan Oke. diri dalam rupa manusia. Oke. Saya tanya, bisa tidak Allah menyatakan diri dalam rupa manusia? Bisa tidak? Sudah selesai. Saya mau tanya, Sekarang secara logika, bisa Anda tidak sudah Allah menyatakan mengakui- diri dalam rupa manusia? Kalau dalam agama kamu Anda cuma bisa. bisa berkelit cuma ya. Dalam agama Anda bisa. Kamu ke sana, saya ikut kejar ke sana ya. Dengarkan dulu. Anda sudah Ya. mengakui bahwa Kamu ke sana, Kristus saya ikut asli kejar, adalah ya. manusia. Ketika kamu ngomong Kristus palsu, saya tanyakan di mana? Buktikan ayatnya. Kamu Anda tidak dapat sudah mengakui membuktikan. Kamu Kristus bawa pada asli Mesias. adalah manusia. Ketika saya masuk kepada Mesias, kamu lari di tempat lain. Diskusi kayak apa ini Zuma? Kristus asli. Diskusi apa ini Zuma? Kristus Diskusi kayak asli apa ini adalah lari, manusia. Ya, Anda yang lari ke Lukas 2 bukan saya. Aduh. Saya masih di Galatia 1, saya nggak kemana-mana. Kamu yang bawa pada Mesias kan? Tadi. Karena kan kita berbicara Kamu Kristus. yang membawa saya pada Mesias. Mesias itu Kamu mau lari. Kristus. Saya bawa, saya ikuti kamu tentang Mesias itu yang dilahirkan. Kamu lari Iya. lagi di tempat lain. Lari Saya kemana? clearkan ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru Siapa yang selamat. bahas itu? Kalau Saya juru nggak bahas selamat itu. tidak mungkin cuma menjadi Anda juru yang lari selamat. ke situ. Ya. Sekarang Anda Loh, sudah kamu mengaku yang bawa pada Kristus Mesias. asli. Kristus asli adalah Aduh, manusia, cuma- betul? Teman-teman, saya malas berdiskusi dengan orang yang nggak bisa bertanggung jawab Iya dengan dong, apa yang nggak diomongkan. bukan. Anda Zuma nggak ini bisa loh. mengalahkan Ya. argumentasi yang benar dari saya. Anda ingin memelintir. Justru argumentasi kamu menunjukkan kemampuan Ini seorang pendeta begini. kemampuan tidak bisa berpikir dengan baik. Lah, Kamu Kristus bertabrakan dengan asli. logika kamu. Kamu Kristus bertabrakan asli dengan manusia. argumen kamu cuma. Saya sudah buktikan. Kristus Ya. asli adalah manusia, Saya sudah kan? buktikan. Oke, Kristus mari kita asli balik adalah lagi ke ayat manusia, tadi deh. bukan? Hei, Kristus Dia asli adalah manusia. pernyataan Allah dalam rupa manusia. Manusia. Oke. Dia adalah Allah, dia juga manusia. Makanya Saya di ayat kunci di tadi situ. dikatakan begini semua. Saya Makanya kunci di tadi situ. yang membuat Paulus jadi rasul adalah Yesus Kristus dan Allah. Mau berkelit Bukan kamu manusia. di sini? Ayat kamu yang Bukan manusia. ayat yang kamu referensikan? Bukan manusia, kan? Yang membuat Paulus jadi rasul terhadap ayat yang kamu referensikan di sini, di mana kamu mencoba memutarbalikan, ya, di sini yang membuat ya Paulus menjadi rasul siapa? Yesus Kristus dan Allah. Bukan Paham? manusia. Bukan manusia. Yesus Kristus dan Allah. Bukan manusia. Aduh, kembali lagi. Manusia adalah pernyataan rupa Allah kepada Kristus. Paulus mengaku Ya. bukan manusia Allah bisa yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Saya tanya, bisa tidak Allah menyatakan diri dalam rupa manusia? Dalam agama Jawab. kami nggak bisa. Saya tanya, bukan agama kamu. Saya tanya dalam kemakuasaan. Dalam Kalau kemakuasaan agama Allah. Anda, Bisa kalau agama tidak Allah Anda menyatakan bisa. diri dalam rupa? Di agama Anda bisa. Saya tanya, bisa tidak Di dalam agama kemakuasaan Anda Allah? bisa. Di agama Anda bisa. Aduh, nggak bisa berdiskusi Tuhan semua ini Anda- ya.
Saya tanya pelan-pelan aja ya. Kan saya disuruh tanya pelan-pelan menjawab. Jawaban saya kenapa nggak Teman-teman, dihargai? Saya tanya, jangan Itu jawaban bilang ke saya. agama kamu secara umum dulu. Kita Nggak bicara bisa. tentang kemakuasaan. Kalau di Oke, agama sekarang saya, kita bicara tentang Tuhan saya tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Hanya di Ya agama sudah, Anda, kalau begitu Tuhan jangan bisa bikin berubah menjadi polarisasi bukan kalau begitu. Tuhan. Kan aneh. Kalau kamu membuat polarisasi, maka tidak akan pernah ketemu. Yang kita Ya, bawa di memang sini nggak adalah kemampuan ketemu. berpikir. Memang nggak Ya, ketemu. kalau kamu bikin Cuma polarisasi, maka dengarkan. Kalau masalahnya kamu membuat sekarang Anda polarisasi, bantah cuma dalil. dengarkan, Dalil kitab dengarkan. Anda yang Anda Kalau bantah kamu sendiri membuat kan lucu. polarisasi, ya jangan kamu bawa-bawa tentang Kristus yang telah memilih Paulus. Ya, tapi dia mengatakan, sudah. Kalau begitu tetap pada Paulus polar kamu aja ya. mengatakan, Positif Paulus negatif itu. Paulus mengatakan yang datang kepadanya adalah Waduh. Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti palsu. Enggak begitu, mana disebutkan di situ? Mana di sini? Kan dia mengatakan, disebutkan. dia Dua mengatakan, kebohongan yang kamu lakukan. Ayat ini dia tidak berbicara mengatakan, begitu. Pertama, dia kamu mengatakan, melakukan pembohongan yang dia tidak dapat mengatakan, kamu buktikan. Di mana Kristus palsu di sini? Yang kedua, di mana di situ disebut manusia? Dia mengatakan dua kebohongan yang kamu datang lakukan pada satu ayat. kepadanya bukan manusia. Dua kebohongan yang kamu lakukan pada satu ayat. Tambah blunder kamu Paulus semua. mengatakan bahwa yang Tambah datang blunder kamu kepadanya dengan ayat bukan ini, ya. manusia. Makanya Anda nggak berani baca nomor 11, nomor 12-nya kan? Dengarkan. Nggak berani kan? Nggak berani Anda Paulus baca kan? bilang yang membuat dia jadi rasul bukan manusia. Tetapi Yesus. Bukan, betul, bukan manusia, memang bukan manusia. Logikanya begini cuma, kalau bukan manusia, bagaimana mungkin ada manusia mengutus umat jadi rasul? Ya berarti bukan manusia. Mana manusia bisa membuat manusia jadi rasul? Berarti Itu Anda maksudnya sudah ayat mengakui itu. Yesus bukan manusia, Makanya kan? melainkan disebutkan, dengarkan, jangan potong. Di situ ada kata melainkan. Melainkan Yesus. Berarti Paham sekarang kata melainkan? Yesus di sana Paham manusia atau kata bukan? arti melainkan? Yesus di sana Paham manusia kata atau melainkan bukan? di sini? Makanya di sini dikatakan Pusing dia, bukan teman, pusing. manusia. Nah, kalau bukan manusia yang memilih dia, di sini dikatakan oleh Yesus Kristus dan Allah. Nah, berarti Yesus bukan manusia Yesus kan? Kristus dan Allah. Jangan Berarti kamu yang belah datang cuma, kepadanya. jangan kamu belah ya. Yesus Kristus adalah manusia yang merupakan pernyataan Allah dalam rupa manusia. Oke, baik, Yesus manusia adalah katanya Allah, kan? juga dia manusia. Boleh Oke, baca nomor 11, manusia dan nomor Allah. 12-nya? Yesus Boleh adalah baca. 100% Allah juga Boleh baca 100% nomor manusia. 11 dan nomor 12-nya? Saya mau boleh? jelaskan kenapa dia dikatakan sebagai Allah dan juga manusia. Mau saya jelaskan? Boleh baca nomor Mau 11, saya jelaskan? 12? Enggak mau. Baca nomor Sampai 11, ayam 12-nya. tumbuh gigi pun kamu tetap membuat polarisasi yang kamu buat ya. Baca kamu nomor menyatakan 11. pemisahan, tetapi kamu ngotot gitu loh. Baca nomor 11-nya Ya. kalau berani. Baca nomor 11, nomor 12 ya. kalau berani. Kamu blunder dengan Anda pikiran tidak kamu. berani ya. membaca Galatia 1 Ya. nomor 11, 12. Yang di memilih mana bukan Paulus manusia di sini. mengakui. Paulus bilang Di yang mana memilih dia bukan Paulus manusia memang. mengakui Ya. bahwa dia Tidak menerima ada manusia Injil yang membuat bukan manusia dari jadi rasul manusia. kecuali Allah itu sendiri ya. Ayo, Paulus Kecuali kamu mengakui percaya ya. dia menerima Kecuali Injil kamu percaya bukan bahwa dari manusia. apa yang menjadi nabi kamu diutus oleh manusia. Ayo. Silakan aja. Berani baca Nabi nomor kamu 11, diutus oleh siapa? Saya mau 12. tanya. Nabi kamu Berani diutus baca oleh siapa? ini. Dia malah ngomong sendiri Saya kemana-mana tanya, dia pergi. Nabi Muhammad Kemana-mana diutus oleh dia siapa? pergi. Saya saya mencoba menganalogikan, dalam keadaan ingin Ya. membuktikan Yang kalau membuat Nabi Paulus kamu menjadi rasul menerima itu bukan manusia Injil kan? dari Saya tanya, Kristus palsu yang membuat Nabi kamu menjadi rasul yang manusia atau Tuhan? datang kepada Paulus Kristus Yang palsu. membuat titik. Nabi kamu ya, yang membuat Lari Nabi kamu kemana-mana. menjadi rasul siapa? Lari Jawab. kemana-mana. Lari kemana-mana. Saya tanya. Saya buktikan Yang lari datang kamu kepada dari tadi Paulus ya, adalah berkelit Kristus terus, palsu. ya. Yang datang kepada Aduh. Paulus Kristus palsu. Anda boleh baca Dia tidak di bisa Galatia 1 nomor membuktikan 1, cuma malas. nomor 11, nomor 12 Kamu Anda nggak mau berani baca. berdiskusi? Anda Kamu nggak mau berani berdiskusi? baca nomor 11, 12. Logika kamu kacau semua. Anda baca falasi terus dan baca healing Galatia terus. 1, 11, 12. Tidak berani pada konteks. Yang datang kepada Ya, Paulus semua. itu Kristus Saya telah palsu. menelanjangi cara berpikir kamu malam ini. Ya, bahwa Teman-teman, kamu tidak punya kemampuan untuk di depan berpikir. pendeta, Kamu tidak punya kemampuan untuk membangun logika kamu semua. Kita buktikan kepada Kristen Kamu sedunia blunder dengan bahwa apa yang yang kamu datang kepada sodorkan. Paulus itu adalah Kristus Ya. palsu.
Buktikan aja di mana di sini disebut Kristus palsu. Baca nomor Buktikan 11, aja. nomor 12-nya. Dan tadi Baca kamu 11, 12. sudah kurang lebih 1 jam. Kamu Baca. tidak bisa membuktikan Baca. bahwa ayat clearkan dulu ayat Baca. 1 baru kita pindah berikut. Baca nomor Ya. 11, nomor 12. Tapi kamu Anda sudah nggak mengakui berani. bahwa Nggak yang berani, mengutus di sini teman-teman. adalah Yesus Tidak Kristus ya. Kamu berani. sudah mengakui kan? Yang Tidak mengutus Paulus adalah berani. Kristus kan? Palsu tapi. Ya. Palsu Kamu sudah tapi. menyatakan itu semua. Jangan dusta, Yes. jangan bohong. Kamu Palsu sudah tapi. mengatakan bahwa yang Betul. mengutus Paulus di sini adalah Yesus Kristus. palsu, tapi Nah, palsu. Kamu Tapi sudah palsu. memberikan jawaban yang bertolak belakang dengan cara berpikir kamu. Saya Kristus sudah buktikan. palsu yang Kamu datang tadi kepada sudah Paulus, mengakui titik. bahwa yang mengutus Paulus adalah Yesus Kristus. Kamu Tapi sudah mengakui palsu. tadi, mau ingkari? Tapi palsu. Kamu, tambah palsu. Mana di Ya, sini iya bilang dong. palsu? Memang nggak ada perkataan palsu di situ, nggak mungkin. Mana? Ada Nah, berarti perkataan ngomong kata kosong kamu palsu kalau di begitu situ. kalau nggak ada. Tetapi Ya? karena dia Berarti mengaku kamu yang ngomong datang kosong kalau nggak kepadanya, ada. dengar, yang Kamu datang sudah mengakui kepadanya tidak bukan ada, ya? manusia. Yesus yang datang kepadanya diakuinya sebagai bukan manusia. Berarti itu Yesus palsu. Karena Yesus asli itu manusia. Makanya kamu nggak berani membaca data 11, data 12 dari Galatia 1. Saya buktikan kepada dunia. Yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu. Gak berani teman-teman. Pendeta Leo gak berani dia. Ayo, kenapa kabur? Pokoknya aku gundulin kamu. Biarpun di bawah mengatakan turun, turun, turun. Kecuali kamu kabur sendiri. Mampus. Mampus. Kabur sendiri dia kawan-kawan. Kabur sendiri nggak kuat dia. Mampus. Gak berani dia baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Di mana Paulus mengatakan yang datang kepadanya mengajarkan Injil adalah Yesus Kristus, bukan manusia. Ayo, kalau ada yang mengaku Yesus Kristus tapi bukan manusia, itu asli atau palsu? Ayo teman-teman Kristen, sadarlah, sadar. Sadar dong, pendetamu aja udah nangis begitu, kabur dia. Pendetamu kabur, teman-teman. Gak berdaya dia, gak berdaya, gak berdaya sama sekali, gak berdaya. Mampus di komalnya sendiri, teman-teman. Nah, masih mau kau datang besok. Emang lu pikir gampang gitu? Gampang nipu orang. Emang lu pikir gampang nipu orang? Kristus palsu disembahnya. Assalamualaikum. Nah, kan udah aku bilang, lepas dari Leo pasti yang naik ini para ustadz. Tengoklah kan ya. Nah, saya disuruh turun dari di sana. Begitu ke sini disambut para ustadz. Ayo, gimana dong? Gimana Pak Ustadz? Apa kabar? Berlomba ini Pak Ustadz. Bukan Ustadz, Bang. Tengoklah kan ya. Udah ku bilang. Lepas dari sana pasti, ya kan? Makanya aku bertahan tadi. Halo semuanya. Dari mana ini? Ayo berlomba, ayo. Assalamualaikum. Berlomba. Perkenalkan saya dari Filipina, Bang. Nah, berlomba, ayo. Siapa lagi? Naik lagi. Saya dari Filipina Muslim. Iya, ayo naik lagi. Semua pasti udah persiapkan ini, udah pada gatal, udah pakai bedak semua nih. Udah pada gatal. Dari Makassar. Udah pada gatal. Kan udah kubilang kan. Udah kubilang kan pada gatal nih. Yuk. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam-salam saja sama Tuan Guru ini. Ayo. Lanjut. Terima kasih Bang Suma. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Yang di bawah tadi ngetik turun. Apa ya? Masih mau kok. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam.
Sampai subuh kita beri salam-salam aja kita. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Hei Pak Haji, udah ku bilang saya berhadapan dengan pendeta besar. Saya disuruh turun untuk menghadapi umat Islam sendiri yang naik pansos, kan gitu. Turun. Hai, masolang generasi. Hancur perpuluhan teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Malam juga. Dari mana? Ya. Dari Kristen. Dari Islam. Aku bilang kan, udah ku bilang. Pasti mereka pada mau pansos. Ku bilang, kalian suruh berhenti Pak Leonya untuk berhadapan dengan para pansos-pansos semua ini. Ya kan? Enggak salah, mereka udah persiapkan beli lipstick, beli bedak untuk mau buka kamera. Udah aku bilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Udah aku bilang, enggak salah yang ku bilang. Mereka udah persiapkan lipstick, bedak, minyak rambut, parfum, baju baru, sepatu baru, ya kan ya? Untuk naik ke sini. Itu teman-teman. Kalian sih hadapi pendeta turun. Terus saya harus hadapi orang-orang ini gitu. Permintaan sampai puluhan begini. Pada mau ngapain coba berlomba gitu naik? Mau ngapain coba? Assalamualaikum, Deng. Assalam. Siap-siap, Ki, Deng. Iya, sehat. Salam, Ki Boni. Iya, alhamdulillah. Gitu, begitu, Ji. Kama jinja. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nanti lama-lama kum lam. Haji. Halo. Nah, gitu aja. Mending saya melanglang buana di komal-komal yang tadi daripada di sini. Yang naik semuanya penjual tarajuk. Mendengar. Menangis pendeta Leo Tungkut. Menangis. Jangan lari Zuma. Kenapa kabur? Kamu telah mempermalukan diri kamu sendiri Zuma, ya. Kenapa kamu kabur, telah Bang? memalukan diri kamu sendiri Zuma, ya. Kenapa kabur? Jadi siapa yang memilih di sini Zuma? Kembali ke Galatia 1. Siapa yang memilih? Kenapa kabur? Siapa yang memilih Paulus jadi rasul? Paulus dipilih oleh dari sisi Yesus, logika saja. Bang. Dari sisi logika saja, Zuma. Tapi palsu. Kamu tidak mau jujur, ya. Yesus. Dari sisi logika saja kamu tidak mau jujur, Zuma. Yesus yang datang kepada Paulus itu palsu. No, Zuma, jangan begitu. Jangan lari dari ayat yang kamu referensikan. Iya, kenapa saya mengatakan kamu mereferensikan palsu? apa? Galatia 1 ayat 1. Ayat kamu 11 dan di situ 12. ada Yesus palsu. Ayat 11 Mana Yesus 12. palsunya? 11 12 kenapa nggak berani dibaca? Mana Yesus palsunya? Kenapa nggak berani Mana dibaca? Yesus palsunya? Ada Galatia 1 ayat 1. 11 12 kenapa nggak berani dibaca? Zuma, kalau kamu tidak mampu menunjukkan, ya nggak apa-apa kita pindah topik. Masalah generasi. Ya? Masalah Kita topik hancur aja. sudah. Nggak boleh. Di situ saya berani Yang hancur mempertanggungjawabkan. logika kamu Zuma. Yang datang kepada Paulus dan yang disembah oleh orang Kristen hari ini jangan adalah kamu Yesus memalukan palsu. dirimu sendiri Zuma. Fakta. Ya. Itu real. Jangan yang kalian memalukan sembah diri Yesus kamu sendiri palsu. Zuma. Yang kalian Ya. sembah Yesus palsu karena Mana yang di datang sini kepada palsu? Paulus Yesus palsu. Tadi kamu sudah mengakui yang mengutus Yang Paulus datang. adalah Yesus. Tapi kamu bukan manusia. ingkari.
Ya jelas. Ini bukan Saya bicara mengatakan soal manusia atau tidak. Saya mengatakan di sini bicaranya yang datang kepada Paulus. Pengakuan kamu yang mengatakan bahwa adalah Yesus Kristus, tapi palsu. Jangan lari, Zuma. Palsu tapi bertabrakan kan dengan logika kamu? Kamu Yesus terlambat palsu sadar, yang Zuma. datang. Kamu terlambat menyadari kekeliruan yang kamu. datang Ya? kepada Paulus itu Benar, Yesus ada sini, palsu. ini. Buktikan. Dia Nah, katakan makanya bukan jangan manusia. ngarang bebas, Zuma. Dia mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Ya? Dia menerima Injil bukan dari manusia. Memang bukan. Jadi di sini ini bicara Paulus dipilih bukan oleh manusia. Ya memang. Tapi dari Yesus. Paulus seorang rasul. Tapi Yesus bukan Pernyataannya manusia, dia tapi menyatakan Yesus. diri sebagai rasul. Dengarkan dulu. Yesus bukan manusia rupanya. Di sini ayat 1 Bukan bilang dari katanya. Paulus seorang Kristus rasul. palsu. Jadi Paulus menyebut diri sebagai rasul. Oke. Rasul dari ini adalah Kristus surat palsu. Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, baca nomor 11-12. Aduh. Teman-teman coba buktikan deh. Buktikan aja ayat ini. Baca apa di sini nomor menyatakan 11. Yesus palsu? Baca. Dia mengatakan bukan manusia. Makanya Berarti Yesus kebohongan palsu. kamu cuma kebohongan kamu sudah saya buktikan kamu seorang pembohong. Paulus mengatakan Ya? yang Bohong datang kamu nggak kepadanya sini? bukan manusia. Bohong kamu nggak sini? Enggak dong. Situ yang bohong. Mana di sini bilang? Mana di sini bilang? Dia mengatakan Mana di bukan sini bilang? manusia. Bukan Tadi manusia. kamu sudah mengakui yang mengutus Paulus adalah Yesus. Tapi Kan bukan begitu kamu manusia. bilang. Jangan Bukan bohong, manusia. Bukan manusia, tapinya berarti belakangan, palsu. Kan? Jangan belakangan dong, sadar kamu ke belakang. Lah kan di situ Sadar dia kamu mengaku. membuat kekeliruan. Ya, Dia mengaku yang datang Dia mengaku kepadanya dia rasul. Yesus. Tapi Saya bukan tanya- manusia. Palsu. Saya tanya di sini, mana di sini Palsu. dibilang bukan manusia? Makanya Anda nggak berani Mana baca di sini nomor dibilang bukan manusia? Nah itu Anda baca. Mana di sini disebutkan bukan manusia? Bukan manusia tapi Yesus. Mana? Berarti Mana? Yesus. Baca Mana bukan manusia? Baca nomor 1, nomor 11, No. 12. Kenapa? Kamu seperti Kenapa? ya, Kenapa? dengarkan ya. Kamu tahu Kenapa nggak nggak red berani? hearing? Saya jelaskan ke kamu red hearing ya. Kenapa nggak berani saya jelaskan baca red nomor hearing, biar 11, kamu 12 pintar nya? dikit. Kenapa? Biar kamu pintar dikit. Kenapa nggak berani Anjing baca itu dia 11, melacak, 12? dilatih untuk melacak. Aduh, Penciuman jangan anjing ajarin itu saya. dilatih untuk melacak. Jangan ajarin. Gurumu nggak Nah, ini yang kamu nggak akan lakukan pernah cuma. level terhadap saya. Kamu Nggak usah ngajarin. lari dari Anda kamu kenapa nggak berani lari baca? dari apa Kenapa nggak yang berani saya baca nomor kejar. 11, 12? Kenapa? Kamu menghindar. Kenapa? Kenapa Aduh, Anda diskusi tidak berani begini semua baca? ini males saya gitu loh. Kenapa nggak berani baca? Aku bilang. Saya Kenapa, jadi Bang? anak-anak berhadapan dengan Anda gitu. Kenapa Bukan. Anda nggak mau baca? Buat Kenapa? pertanyaan ayat 1 aja nggak clear. Bagaimana mau nyambung kalau Kenapa? satu ayat pertama aja kamu lari, kemudian kamu bawa pada ayat berikutnya nggak clear, itu nggak logis kan? Cuma Kenapa Justru Anda di situ tidak nggak berani? Kenapa? logis dulu berpikir, cuma jangan loncat-loncat. Bertanggung Kenapa jawab Anda dengan nggak apa yang kamu berani? katakan. Kenapa Bertanggung nggak jawab dengan berani? apa yang kamu katakan. Kenapa nggak Bukan berani? nggak berani, kamu yang nggak berani gitu loh. Terus jangan kenapa jadi Anda pengecut nggak mau? cuma. Kenapa Anda Clear nggak kan mau? ayat 1. Loh, kan saya Clear sudah kan bilang ayat sama 1. saudara. Kenapa saudara tidak mau? Clear kan ayat 1. Ya, dia Clear kan mengatakan di ayat situ 1. kok. Kalau Dia katakan apa? ayat 1 tidak clear, Dia mengatakan kalau apa ayat di 1 situ? tidak clear, bagaimana Dia mau mengatakan loncat ke apa? ayat 2, 3 dan seterusnya? Dia mengatakan apa di sana? Semua. Kamu Dia mengatakan malu apa? ya dengan diri kamu sendiri. Saya telah menelanjangi dusta kamu, ya, fitnah Dia kamu. mengatakan, Ya. dia mengatakan bahwa yang Oke, datang begini aja semua mengutus begini. dia Nggak bukan selesai rasul. begini. Iya kan? Oke, udah. Betul? Nggak bilang begitu kok. Bagaimana mungkin dia bilang bilang begitu dia gimana? rasul? Dia mengatakan Ya? apa rupanya? Dari Paulus, seorang rasul. Mana manusia bisa mengutus manusia menjadi rasul? Saya Dia tanya, mengatakan siapa yang mengutus datang, nabi kamu yang datang menjadi kepadanya. rasul? Saya tanya cuma, siapa yang mengutus nabi kamu bahasanya. sehingga disebut rasul? Jawab. Dia yang mengatakan sendiri Sederhana kok. itu kamu takut jawab? Dari Sederhana itu Rasul kamu tidak Paulus yang menjadi kemampuan untuk rasul menjawab? bukan karena Saya belum bicara yang lain-lain loh, cuma.
Bukan karena manusia dia menjadi rasul. Tapi karena Yesus. Memang bukan karena manusia. Nah, Yesus manusia enggak? Tetapi di sini disebut yang mengutus dia adalah Yesus Kristus dan Allah. Tadi dia mengatakan bukan manusia, tapi Yesus. Jangan ayat ini, Bu Suma. Jangan perkosa ayat ini, jangan perkosa Suma. Berarti dia mengatakan di sini disebut kalau yang Yesus Kristus dan Allah Bapa. Ya, di sini disebut Yesus Kristus dan Allah Bapa. Iya, jangan itu perkosa ayat Paulus. ini Zuma, ya. Sekarang coba Anda baca 11-12. Kenapa Zuma, Anda nggak berani baca 11-12? Gitu, Zuma. Kenapa nggak berani baca 11-12? Bukan nggak berani, kamu tidak jujur dalam berdiskusi. Ya, Anda yang nggak ayat jujur. Satu aja kamu nggak mau selesaikan, bagaimana mau pindah ke ayat berikut? Anda nggak mau baca, nggak berani baca. Nah, bukan nggak berani mau baca, Zuma. Kenapa Saya Anda mau baca? mengajak kamu berpikir itu fokus. Kenapa Anda berani? Dengan baik. Kenapa nggak berani baca? Kamu bicarakan kamu itu akademisi. Kenapa nggak berani di dalam baca dunia 11-12? akademisi itu Biar nggak ada jelas diskusi loncat-loncat. Pengakuan Paulus semua terstruktur sehingga bahwa yang datang kepadanya bukan manusia. Terstruktur dengan bagus akan menemukan ya kesimpulan. Kalau begini kesimpulannya kemana-mana. Dia katakan gini, aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa aku menerima Injil bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Aku bukan menerimanya dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Coba. Aku menerima Injil bukan Injil manusia. Dia manusia juga bukan Allah. Manusia yang mengajarkan kepadaku. Dia manusia juga Allah. Bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Dia lahir sebagai Tuhan. Aku menerimanya dari di dalam Lukas Yesus. Tadi dijelaskan. Tetapi Zuma ketika dijelaskan mau lari aja. Yesus disebut Artinya Tuhan. Bahwa dia Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya itu bukan manusia. Cara kamu berpikir, Zuma. Ketika Yesus teman-teman diakui bukan manusia, pola pikir berarti begini, itu adalah Yesus palsu. Kalau saya menghadapi pola berpikir seperti Zuma, Paulus saya dengan bisa jujur ketularan dengan mengakui pola begini gitu loh. bahwa Yesus yang datang kepadanya palsu. Kemampuan untuk membangun. Tinggal Anda yang memikirkan. Sejak kapan anak Maria itu bukan manusia? Pertajam logika kamu ya. Sejak kapan buat anak argumen tirinya dengan bagus, jangan loncat-loncat. Yusuf bukan manusia. Sejak Ngoceh kapan? aja kamu sendiri ya. Saya Anda nggak berani aja kalau begitu. Anda nggak berani baca. Anda nggak berani baca. Kamu yang berani loh. Anda nggak berani baca. Kamu yang tidak berani. Ya, Galatia 1 nomor 11-12 Anda nggak berani baca. Oke, kamu mau diskusi tidak? Mau berdiskusi menunjukkan kamu itu punya kemampuan akademik. Justru itu pertanyaan saya. Anda berani baca 11-12-nya? Tadi mencoba. Enggak. Stres dia. Stres dia, kamu pertanggungjawabkan dong apa yang kamu narasikan. Saya sudah membahas itu. Kristus palsu itu ada jelas. Ketika Paulus mengatakan menerima Injil, ketika Paulus mengatakan diutus, tetapi yang mengutusnya bukan manusia melainkan Yesus, berarti Yesus palsu yang mengutusnya. Aduh, lari-lari Zuma, kamu pengecut gitu loh. Saya selesai di situ. Kamu tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang kamu katakan. Saya selesai di sana. Pengecut Zuma. Bahwa jangan ketika Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan jangan dari manusia, jadi pengecut. Pertanggungjawabkan narasi kamu menurut apa yang kamu sodorkan dari ayat Galatia 1 ayat 1. Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab, dengan Paulus mengatakan kamu itu bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus yang bukan manusia. Palsu. Yesus palsu yang datang kepada Paulus mana itu menurut Paulus itu sendiri. Mana di sini dibilang Yesus bukan manusia? Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Nggak berani teman-teman. Ini sudah jelas. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Nggak berani dia baca. Nggak berani teman-teman. Nggak berani. Mau menghindar? Mana disebut Yesus Kristus palsu di sini? Dia mengatakan bukan manusia. Nggak berani kamu berterus terang ya. Karena dia kamu sudah telanjangi cara berpikir kamu yang sering kali bertolak belakang dengan logika kamu. Anda yang telanjang bukan saya, Anda yang telanjang bukan saya, Bang.
Anda yang Kamu yang telanjang. memalukan diri kamu sendiri cuma. Ya, Anda kamu yang tidak bisa telanjang. membuktikan dari tadi kok. Saya Kamu katakan ngutip kepada saudara manusia. bahwa Paulus Mari kita mengakui. uji aja. Mau nggak saya Paulus uji? mengakui Yesus itulah yang datang juga kepadanya Allah bukan dan manusia. Mau saya buktikan? Tapi dia Mau mengatakan saya bukan buktikan, manusia, coba? Bung. Paulus mengakui Mau bukan saya buktikan manusia. bahwa dia Allah? Mau tidak saya buktikan? Mau saya Paulus buktikan dia mengakui. Allah? Paulus Mau saya mengakui buktikan? kalau yang datang kepadanya bukan manusia. Betul? Jangan menghilang. Mau tidak kamu? Kamu kan sering mengatakan dia manusia. Mari saya buktikan sekarang. Bahwa dia Silakan. Allah. Mau saya buktikan? Silakan. Ngeri dia. Ya? Silakan. Oke, Silakan kamu yang membuktikan membawa itu kalau pada saya. Yesus itu bukan manusia, silakan. Oke. Iya. Silakan. Saya tidak bilang dia bukan manusia. Nah, yang datang kepada Kalau Paulus, saya Paulus katakan dia mengakui bukan manusia, maka dengarkan. Paulus Itu bukan mengatakan ditujukan yang kepada datang. Yesus Kristus. Makanya baca Nalar kamu harus 11-12-nya. dipakai, Zuma. Baca Makanya 11 saya nomor bertanya, 12-nya. dengarkan Zuma. Saya bertanya, kemampuan kamu yang keterampilan kamu menyimak dalam bahasa Indonesia nilainya berapa? Jangan-jangan kamu cuma duduk di belakang, tidak punya kemampuan untuk menyimak. Keterampilan menyimak kamu nilainya berapa, Zuma? Enggak berani dia Boleh kamu baca. jujur dengan saya? Bukan nggak berani. Ayat 1 Kenapa kamu nggak tidak berani bisa baca? buktikan. Saya buktikan Clearkan Paulus dulu mengatakan ayat bahwa 1. yang datang kepadanya bukan manusia. Bagaimana Titik. kamu belum clearkan ayat 1, kamu meloncat pada ayat 11? Dia mengatakan yang datang kepadanya bukan Zuma, manusia. Zuma. Yang mengutusnya bukan manusia. Zuma. Tetapi Yesus, sejak kapan Zuma, Yesus bukan Zuma. manusia? Yesus yang bukan manusia adalah Yesus palsu alias Kristus palsu. Dia mau Saya nggak memplesetkan. Saya nggak pada ayat memplesetkan. yang 11. Sementara ayat 1 dia tidak paham. Baca Sudah nomor 11-nya. berurat-urat, udah berjam-jam dijelaskan. Baca dia nomor pura-pura tidak 11-nya, ngerti. karena itu adalah Padahal dia perikop sudah yang akui berbeda. tadi. Ya, yang mengutus Paulus adalah Yesus. Palsu Ngerti tadi dia, tapi dia mau menghindar lagi. Yesus tapi Mana palsu? Sebutkan. Karena Mana dia disebut mengatakan- palsu? dia mengatakan Kalau bukan kamu manusia. tidak dapat menyebutkan ada kepalsuan di ayat itu, maka kamu pembohong. Oh, itu dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Mana disebutkan palsu? Aku menerima Mana Injil disebutkan bukan palsu dari ayat manusia. itu, Zuma? Karena Dia kamu mengatakan, menunjukkan di situ ada menunjukkan aku menerima Kristus Injil palsu. bukan Sebutkan di dari mana? manusia. Pengecut kamu. Kamu yang Silakan pengecut. ngomel. Kamu nggak berani Pengecut baca kamu semua. 11-12. Kamu yang pengecut. Bukan, kamu tidak bisa membuktikan tuduhan kamu. Saya membuktikan bahwa dia mengaku Kalau menerima kamu Injil tidak bukan bisa dari membuktikan manusia. tuduhan kamu, Zuma, kamu dengarkan ya. Kalau di pengadilan kamu tidak dapat membuktikan tuduhan kamu, Saya kamu sudah justru buktikan. akan dihukum balik ya. Saya Karena sudah kamu telah menjadi membuktikan. saksi dusta. Paulus mengaku Kamu menerima telah menjadi Injil saksi bukan dusta, dari Zuma. manusia. Ya. Di mana di sini disebutkan Kristus palsu? Di mana disebutkan sini Yesus Kristus palsu? itu manusia. Buktikan. Tapi Paulus Mana mengatakan di sini bahwa disebutkan Kristus palsu, Zuma? ketika Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, itu berarti yang datang kepadanya Yesus Jangan palsu. melakukan Sebab kebohongan Yesus terus. itu Kamu Yesus itu bilang, Ibrani 3 iblislah yang tetap memberikan hidup manusia. kekal. Kemarin, sekarang Nggak dan pernah mampu akan datang dibuktikan. Yesus tetap manusia, tidak pernah berubah. Yang terakhir kamu bilang Allah itu bukan sekedar Allah lebih dekat daripada urat leher. Kamu bilang itu real, itu bukan metafora. Tuh Zuma, teman-teman, Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Gurunda kamu bilang itu real, itu nyata. Coba kamu belah lehernya. Di situ kamu akan menemukan ya Allah lagi nempel di urat leher Zuma. Yesaya 57 nomor 15. Hei, kamu bilang di ayat kamu sendiri itu. Itu dalilnya kamu tuh. tidak ngerti ayat kamu sendiri, Dalilnya. ya Zuma. Dalilnya Yesaya Allah itu lebih 57. dekat daripada urat leher. Karena kamu Yesaya bilang itu bukan 57. itu bukan metafora, itu Yesaya real, nyata. 57 yang mengatakan Ya. itu. Yesaya 57 Ayat kamu sendiri yang kamu mengatakan tidak tahu itu. Zuma. Hei. Tetapi Yesaya getol ya, 57. memalsukan ayat yang lain. Yesaya Ya, orang 57 Kristen. nomor 15 Jangan berdusta mengatakan Zuma. Tuhan lebih dekat daripada Ya, ayat urat kamu leher. sendiri kamu tidak tahu. Kamu ngutip ayat Kristen. Apalagi kamu mau tahu begitu dan cara Itu begitu. bukan ayat Kristen. Hanya cuma Yesaya membuat 57. tuduhan-tuduhan palsu. Yesaya 57 Oke, ya, nomor teman-teman. 15.
Tuhan lebih dekat dari urat leher. Ya teman-teman, itulah cara dia memahami ya. Anda membawa Ayatnya pesan sendiri jadi dia saya tak kasih tahu. Anda dalil. Allah sudah lebih dekat daripada urat leher. Yesaya 57 Itu bukan nomor 15 begitu metafora. bunyinya. Itu real, itu nyata. Itu bunyinya begitu. Ayatnya sendiri dia nggak tahu. Baca Yesaya Oh, 57 nomor 15. Tuhan lebih dekat daripada urat leher manusia. Teman-teman Muslim, apakah betul Allah itu ya yang saya katakan Pindah dia. metafora? Pindah Tetapi lagi, dia bilang pindah itu dia. real. Dia lari Ya. teman-teman. Dia Nah, lari dia kan nggak teman-teman. mau jujur berdiskusi kan? Dia lari Ya. teman-teman. Nah makanya dari ayat kamu tidak paham. Dia lari apalagi teman-teman, ketika kamu kabur menyodorkan dia, Galatia kabur. 1. Teman-teman Kamu nggak kabur paham dia. ayat itu. Kabur, Sudah saya berikan kabur. pemahaman. Di mana di sini disebut Kristus palsu? Kabur dia. Di mana cuma? Kabur. Kamu nggak bisa membuktikan Kristus palsu. Yang datang Mana kabur? kepada Saya ada di Paulus sini. mengajarkan nggak Injil, Paulus katakan bukan manusia. Buktikan saja omongan kamu semua. Berarti palsu kalau bukan manusia. Justru kamu yang sering membuat kepalsuan. Dikatakan iblis yang memberikan hidup kekal, ternyata semua mati juga ya nantinya ya. Saya juga mati. Karena semua bilang iblis memberikan hidup Bukan kekal. manusia yang mengajari aku Semua Injil. juga menyatakan Tetapi Allah itu lebih saya katakan Yesus itu Kristus. metafora, tidak bicara jarak. Allah Teman-teman, lebih dia dekat nggak berani daripada baca, orang lain. teman-teman. Cuma bilang itu bukan metafora, itu real, Teman-teman. itu nyata. Teman-teman, Kamu telah melakukan kebohongan. pendeta ini tidak Nah, berani kalau kamu membaca mengatakan nomor itu real, 11, 12. coba coba kamu ke ruang operasi, kalau itu real dan nyata, coba kamu ke ruang operasi dan coba bedah di urat leher. Mungkin kamu bisa menemukan Allah kamu itu real di situ. Udah ya? Makanya Yohanes dalam Galatia 1 kamu tidak bisa menerjemahkan dengan baik. Yohanes 17 nomor 23. Saya akan menjawab itu. Tuhan ada di Loncat dalam lagi. murid. Coba kau belah badannya murid. Apakah ada begini Tuhan aja. di dalam dirinya? Saya nggak suka berdiskusi begini, ya. Saya nggak suka diskusi begini. Pindah Kalau lagi. kamu mau kelihatan bagus, Curhat gitu, lagi. mari kita berdiskusi secara Pendeta elegan. lo ini, Bukan. pendeta lo ini. Saya malas, makanya saya nggak boleh dengerin kamu karena cara kamu begini, gitu loh. Kenapa nggak berani baca Katanya kamu 11, juara 12 debat. dari Galatia 1? Tunjukkan kapasitas kamu sebagai seorang juara debat lintas kampus. Kenapa Anda tidak berani kalau kamu membaca berdiskusi cara begini, kamu sudah Galatia ditendang di 1, dalam ruang seminar. 11, Ya? 12, kenapa Kamu Anda nggak berani bohong, baca? jangan cuma klaim-klaim. Kenapa Anda nggak berani baca? Aduh, Zuma, Kenapa Anda Zuma, baca? Kenapa? Zuma. Kenapa Anda nggak berani membaca Galatia 1, Mengerikan. 11, 12? Kenapa kamu tidak berani jujur? Untuk gampang membuktikan itu. pernyataan Saya tidak saya mau loncat kodok karena bahwa saya yang terbiasa datang- berdiskusi. Dengarkan. yang datang Kenapa saya kepada nggak menjawab? Paulus itu Karena adalah saya Kristus terbiasa palsu. berdiskusi secara terstruktur, ada pola yang jelas, ya. Kan sudah selesai tadi, Bung. Oke. Galatia Ada 1 nomor pengantar, 1 saya ya. sudah jelaskan sama Kemudian Anda. pengantar, ada latar belakang, ya. Di situ Paulus lahirlah mengatakan hipotesa, bahwa ya. Dari hipotesa dari itu diuji. Paulus seorang Betul nggak rasul. hipotesa itu? Oke. Bukan karena manusia. Dari bukan hipotesa itu diuji. manusia yang mengutus Kemukakan aku. pendapat kamu. Saya Melainkan mengajar kamu Yesus. sekarang semua. Nah, Dari hipotesa itu kamu coba Yesus buktikan, yang mengutus ya. Paulus itu bukan dalam manusia. kamu menjelaskan, ya. Ya, ada faktor yang Anda kurang mempengaruhi, paham ya. tentang Ada data variabel nomor 1. X, variabel Kita X dan terus variabel Y. kita teruskan ke data Silakan nomor buktikan di 11. sini. Mana Nomor faktor 12. yang mempengaruhi di sini? Nomor Variabel 11 mana dia yang kamu mengatakan pakai? bahwa Gitu. Di sini saudara-saudaraku, mengatakan adalah Kristus palsu. aku menegaskan Ukuran kepada mana yang kamu mau pakai? bahwa Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia. Bukan Injil manusia. Bukan manusia, aku menerimanya bukan dari Menjijikkan manusia. kamu sekarang. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Oke, saya tekankan lagi dari segi Tetapi akademik. Yesus. Variabel apa yang kamu pakai dulu? Sejak kapan Yesus bukan manusia? Variabel apa yang kamu pakai menentukan di sini ada Kristus palsu? Mana faktor yang mempengaruhi? Manusia dan bukan manusia. Siapa yang faktor mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi? Yesus mempengaruhinya karena Yesus diam kan? mengatakan aku Katanya manusia. juara debat lintas kampus. Aku siapa yang diam? Saya bawa Aku pekerjaan ngomong dari akademik, tadi. kamu bingung, diam. Ngomong sendiri dia udah mulai gila dia. Diam. Udah mulai gila dia kawan. Dibilangnya Iya, aku diam. nah, katanya. sudah. Turun aja. Saya Udah nggak mulai mau gila diskusi katanya. begini.
Udah yang mulai cuma diam. bisa kemampuan Gila dia. istimewa kamu cuma bisa mengatakan orang gila. Padahal Ya, Anda kamu justru mengatakan di aku situ yang diam, padahal menyatakan aku nggak diam. ketidakmampuan berpikir kamu Aku dibatasi membantah oleh dari kegilaan tadi. kamu sendiri. Kemampuan tidak berpikir kamu ya dibatasi oleh kegilaan Seorang kamu. pendeta, teman-teman. Gitu Coba ya. tengok ini. Ya, teman-teman. Seorang pendeta kayak gini modelnya tuh. Paulus mengatakan, aku menegaskan Kamu menyerah kepadamu Yesus dengan saudara-saudaraku. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Tetapi Yesus Kristus. Tuh. Bukan manusia tapi Yesus. Lah Yesus ini manusia. Berarti Yesus yang datang kepadanya adalah Yesus palsu alias Kristus palsu. Sederhana kok itu bang. Cuman kamu mengeraskan hatimu karena Kristus palsu tidak mau kau tinggalkan untuk tidak kau sembah lagi. Yang mengeraskan hati dan tidak mau jujur di sini ya Saya adalah berdasarkan Suma. dalil. Sudah saya buktikan dari tadi. Saya Nyerocos berdasarkan kemana-mana dalil. nggak jelas. Pindah ke ayat ini. Saya berdasarkan dalil. Balik kepada Mesias. Balik kepada macam-macam deh. Itu Dia saya yang malas pergi mau berdiskusi kemana-mana. dengan Saya kamu. cuma ngikut. Saya cuma Ya, ngikut. kenapa doang. begitu? Anda Ketika yang saya ngejar kemana-mana. ke Mesias, dia lari ke tempat yang lain. Diskusi kayak apa begini cuma? Saya Coba dengar siapa yang bawa ke Mesias tadi? Di Galatia. Anda mau saya Di apa? jelaskan Al-Masih? Di apa? Anda mau saya jelaskan Mesias? Saya bilang iya. Mana dalilnya? Kamu yang Anda membawa mau saya itu buka? kalau masih bukan saya. Anda yang membawa itu, aku membawa Kristus palsu. Culas Paman. kamu semua. Kamu culas semua dalam berdiskusi. Aku membahas Kristus Ya. palsu. Kamu culas dalam berdiskusi Yang semua. datang Kamu nggak kepada mau Paulus jujur. Kristus palsu yang kalian sembah Kamu hari culas Minggu dalam Kristus berdiskusi palsu. semua. Yang datang kepada Ya. Kristen adalah Kristus palsu. Yang kalian sembah selama ini Kamu 2000 culas tahun semua. adalah Kristus palsu. Kamu nggak jujur. Dan saya buktikan datanya Galatia 1 nomor 1 Kamu nggak nomor jujur, 11 nomor 12. Kalian yang kamu Kamu tidak sebagai seorang jujur semua. pendeta, kamu sebagai pendeta yang tidak berani Kamu membaca tidak dalil jujur yang semua. saya bawa. Saya Clearkan ayat jujur. 1, Galatia 1 ayat Sudah 1. saya clearkan. Saya sudah clearkan. Sudah. Mana clearkan? Di mana di sini kamu membuktikan ada Kristus palsu? Paulus sendiri mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Mana di sini membuktikan ada Baca Kristus palsu? dalilnya. Baca dalilnya. Dia mengatakan yang datang kepadanya tadi bukan kamu manusia. mengatakan Enggak ada urusan. yang datang Kristus palsu. Di mana di sini? Dia di sini mengatakan dikatakan bahwa yang datang itu kepadanya, yang menyatakan dia adalah bukan manusia. Itu adalah Yang Kristus, mengutusnya ya, bukan dan Allah. manusia. Jelas kok ayatnya. Bukan manusia. Bukan manusia. Jelas ayatnya. Bukan manusia. Berarti bukan Yesus. Berarti Yesus palsu. Silakan. Kristus mengatakan bukan karena manusia. Dia menjadi rasul bukan karena manusia. Tetapi oleh Yesus Kristus dan Allah. Nah, sekarang Bapa. permasalahannya. Jelas? Sekarang permasalahannya Mana Kristus adalah, palsu di sini? apakah Yesus bukan Di manusia? mana di sini disebut Kristus palsu? Apakah Yesus bukan manusia? Sebutkan. Di mana di sini disebut Kristus palsu? Apakah Yesus bukan Bohong. manusia? Saya telah membuktikan kebohongan kamu. Usaha Enggak kamu dong. memutar balikan Nggak firman bisa, Tuhan nggak bisa, yang nggak coba bisa. dilakukan oleh iblis. Nggak bisa. Ya? Sekarang apakah Yesus bukan manusia? Ya, silakan aja kamu bisa. Tetapi apakah nggak bisa kamu dukung dengan logika kamu? Nanti dia Dukung akan aja mengatakan dengan Yesus logika manusia. kamu, ya. Ya, berarti Paulus sudah Jangan cuma mengatakan bilang yang nggak datang bisa. kepadanya palsu. Ya, logikanya bagaimana, Bang? Gimana, Bang? Logikanya? Logikanya adalah bagaimana? Yesus manusia. Titik. Tapi Paulus mengatakan, malu saya. Paulus mengatakan yang datang kepadanya, ya mengutusnya bukan manusia. Aduh, menyedihkan ini cara Sumar saya gurunda kamu ya, yang kalian bangga-banggakan gitu ya. Ya sudah. Logikanya dia adalah manusia. Nah, kalau begitu dia mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Kalau tidak percaya baca sebenarnya 11 nggak mau 12 ya. mempermalukan kamu cuma. Kamu yang sudah malu, saudara Gampang Leo. ayat itu bagi saya Kamu sangat mudah pendeta cuma. besar, tapi Anda nggak berani Yang saya membacanya. kejar adalah cara berpikir kamu cuma yang amburadul. Kok amburadul? Ayo kita masuk ke yang lebih akademis. Baca nomor 11 faktor yang 12. mempengaruhi ya? Baca Variabel 11 apa yang 12. mempengaruhi di sini? Baca Ya? 11 12. Tunjukkan akademis kamu. Tadi saya sudah mengatakan variabelnya. Faktor X dan faktor Dia yang datang faktor Y. sebagai daging. Faktor Dia apa? lahir Variabel apa yang sebagai mempengaruhi? manusia.
Dia penginjilan sebagai manusia. Dia bermujizat sebagai manusia. Dia berdoa nggak sebagai ngerti dia manusia. kalau Itu begitu. variabelnya. Kalau saya Itu variabel yang saya maksud. Dia berdoa, dia terangkat ke langit, duduk di atas sebelah kanan yang maha tinggi sebagai manusia. Datang kedua kalinya sebagai manusia. Tapi yang datang kepada Paulus bukan manusia, artinya itu palsu. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Ya teman-teman ya, saya pikir cuma begini ya. Sampai situ paham? Kalau kita mau berdiskusi dengan bagus, saya butuhkan ke kamu adalah yang saya butuhkan di kamu. Mari kita berdiskusi. Saya tidak berdiskusi dengan manusia, tetapi saya berdiskusi dengan Leo. Kamu menjadi tantrum, logika kamu terbolak-balik. Jadi Leo ini manusia tidak? Saya sudutkan ya. Saya telah mengejar bahwa kamu tidak mampu membangun logika dengan bagus. Saya tidak berdiskusi dengan manusia, kawan-kawan. Gitu, tetapi sobat, saya berdiskusi dengan Leo. Jangan begitu, sobat. Jangan maksudnya begitu, apa itu, teman-teman? Leo manusia atau bukan? Membangun logika, dengar begini semua. Gini, udah ayo, lupakan yang aja. dibawa ketik. Jadi gini, saya Suma. malam ini Kalau tidak kamu berdiskusi dengan manusia, tetapi saya berdiskusi dengan Leo. Begini. Pertanyaan saya, apakah Leo manusia? Coba ketik di bawah. Ah, bukan. Bukan. Dia nggak bisa membedakan gitu loh. Apa? Apakah yang ada muncul di depan? Saya tanya kamu dulu. Saya uji logika kamu lagi ya, teman-teman. Dia apa? Saya akan membuktikan cacat berpikirnya. Silakan. Ya? Saya tanya, apakah di hadapan kamu manusia? Manusia. Di hadapan kamu itu manusia? Manusia. Toh, coba kamu pegang dia. Tapi ketika saya coba kamu pegang dia. Coba kamu pegang dia. Jadi ini bukan manusia. Coba kamu pegang dia. Anda bukan itu manusia. Itu adalah gambar saya, bukan saya. Anda bukan itu manusia. Gambar saya, bukan saya. Saya tidak mengatakan itu gambar saya, Anda. Bukan saya. Saya tidak. Saya manusia. Tidak. Itu gambar. Saya tanyakan. Saya apakah yang ada di depan kamu itu manusia? Anda. Lihat ya. Saya sedang berdiskusi ketidakmampuannya dengan berpikir ya teman-teman. Ini sudah kesekian kali saya betul-betul membumi hanguskan cara dia berpikir ya. Ya, saya tidak hancur, diskusi benar-benar dengan hancur gambar. kamu di sini ya. Saya coba, berdiskusi apa di sini dengan kamu, Leo. Apa di depan kamu manusia? Dia bilang iya. Coba kamu pegang saya. Saya berdiskusi dengan Hancur Leo yang logika adalah kamu ya, manusia. Itu gampang gitu loh. Itu gambar saya, gitu. bukan saya. Saya manusia. Itu jadi saya diskusi dengan siapa ini? Ya teman-teman, diskusi dengan siapa? Dulu lah pakai nih. Ya, nah. Saya diskusi kamu dengan berdiskusi siapa? dengan gambar saya. Oh. Kamu berdiskusi dengan gambar saya, bukan manusia. Oh, Cuma iya. Saya pakai efek deh. Saya pakai efek ya. Iya. Cuma jadi dari dengan tadi manusia, ini saya berdiskusi katanya. dengan gambar, bukan dengan manusia. Ini nih. Saya tanya, di hadapan Anda manusia atau siapa? Saya tanya begitu konteksnya, jangan lari. Saya sedang berdiskusi. Kamu berhadapan dengan siapa di sini? Itu saya gunakan cara berpikir tadi kamu loh ya. Leo. Kamu kan yang melontar ke logika itu. Sekarang saya kamu berdiskusi. Kan yang melontar ke logika itu. Ketika saya uji baru satu pertanyaan berkew. Sekarang tidak berdiskusi dengan manusia. Sekarang dia belum dia blunder dengan. Tetapi saya berdiskusi dengan Leo. Cuma itu selalu blunder dia dengan logikanya. Saya menerima Injil bukan dari manusia, ya? Tapi dari Yesus. Sekarang saya tanya, di hadapan kamu gambar atau manusia? Kalau di hadapan saya ini ada HP. Di hadapan kamu gambar atau manusia? Kamu bilang apa? Manusia. Kalau saya berdialog, saya berdebat dengan manusia. Saya berdialog dengan manusia. Tetapi yang saya tanya, di hadapan kamu gambar atau manusia? Kalau yang ada di depan saya ini HP. Udah semua, udah. Jadi jangan kamu jadi lebih malu lagi semua, ya. Udah sabar aja, begini aja. Pendeta cuma gini modelnya. Dengarkan ya, teman-teman. Saya udah keterlaluan memang, tetapi di sini dengarkan dulu teman-teman. Sadar dia keterlaluan. Saya memang sudah keterlaluan ya, mengejar logika cuma, ya. Sadar dia teman-teman. Saya keterlaluan mengejar logikanya karena saya betul-betul ingin ya nggak berani dia baca, menunjukkan kepada teman-teman ya 10.000 penonton di bawah yang suruh Anda baca. Saya sudah nyatakan ya. Nomor 11-12 itu 10.000 loh. 10.000 teman kita suruh baca di bawah. Galatia 1:11-12. Kamu melakukan lagi falasi sekarang cuma ya. Kenapa? Kamu Kenapa Anda nggak berani?
Kenapa nggak berani Anda baca nomor 11 dan nomor 12 Kamu dari ngomong nggak Galatia ngerti 1? dengan apa yang kamu omongin cuma. Nggak berani teman-teman, cuman ngoceh aja, ngoceh. Kamu melakukan falasi sekarang ini cuma. Ngoceh terus, ngoceh. Aku suruh Kebenaran baca bukan 11 soal banyak 12. orang cuma. Galatia 1 nomor 11 nomor Saya 12. mengajarkan kamu tentang falasi. Itu kebenaran itu final. bukan karena banyak orang. Bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Bukan Kristus palsu. pernyataan banyak orang itu menjadi satu kebenaran. Teman-teman Kristen dimanapun berada, Aduh, tengoklah cuma dari pendeta tadi kalian saya tuh. telanjangi terus cara berpikir kamu. Coba ya. lihat. Saya Kebenaran itu mengatakan diukur dari atas kemampuan kamu yang berpikir datang dan kepada Paulus membuktikan itu bahwa itu benar atau Kristus salah. palsu berdasarkan pengakuan Paulus sendiri menjadikan bahwa yang mengajarkan dia Injil bukan manusia tetapi yang Yesus. kamu lakukan Sejak sekarang kapan ini Yesus itu bukan itu manusia? hanya menunjukkan superioritas Sejak kamu kapan? yang sebenarnya Sejak kapan Yesus itu bukan sudah saya manusia? telanjangi, ya. Dia datang untuk yang kedua Dia kalinya membangun saja logika, sebagai ya. manusia. Dia Tentang duduk di langit di narasi sebelah itu. kanan Tuhan yang Maha Saya Kuasa tanya, sebagai manusia. kamu lagi berhadapan dengan siapa? Yang datang kepada Manusia. Paulus bukan Aduh, manusia. logo. Berarti Yesus palsu alias Kristus palsu alias Dajjal. Ya, itu pernyataan kamu kan? Itu Kamu tidak bisa berdasarkan dalil. mampu membuktikan dari tadi. Itu saya buktikan Kamu ngomong dalilnya. tapi tidak bisa membuktikan nol besar Saya itu buktikan dengan dalil. Aduh, mana yang buktinya? Tunjukkan mana di sini nomor disebut 1, Kristus palsu. nomor 11, nomor 12. Aduh. Ketika dia mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, berarti dia sedang menerima Kristus Injil palsu. dari Kristus Makanya palsu. saya tanya dari tadi, yang membuat ya Nabi kamu menjadi rasul siapa? Nggak jawab, itu aja selalu nggak jawab. Salto lagi. Padahal dia tahu ya. Salto lagi. Dia nggak mau jawab hal yang sederhana. Salto lagi Ya. teman-teman. Kenapa sih kamu rajin bertanya dengan Alkitab yang Salto. kamu presentasikan? Mulai curhat Tetapi lagi, teman-teman mulai Kristen curhat. semua ya, saya telah membuktikan malam ini Mulai semua curhat. kebohongan Zuma. Lari lagi. Saya telah menelanjangi seluruh Curhat cara berpikir yang cacat dari Zuma. Sampai curhat detik ini. terus, curhat terus. Enggak curhat, kasih buktinya kok. Oke, cuma begini aja lah. Kalau kamu mau berdiskusi dengan saya, terus perbaiki dulu ya cara. Mau nggak? Kita Iya, saling dari memperkaya aja, tadi, Zuma. Mau nggak? dari tadi saya sebenarnya Saling sudah memperkaya. baik-baik cara Jadi diskusinya. begini, Zuma. Anda aja yang error. Loh, kamu diskusi Anda lagi yang error. Zuma. Siapa Aduh, bikin yang kesel lari? juga nih. Siapa yang Tadi lari? kita Bo? bicara ayat ini, kamu lari ke Mesias, ya. Kemudian kamu kenapa lari ke situ kemana lah? lagi? Ya, ke Kenapa Tuhan ke dan sana? manusia. Kamu bicara ke manusia. Aduh. Apa diskusi begini cuma? Saya bilang Anda baca nomor 11 dan 12-nya. nggak Kenapa? Kenapa nggak baca? Logikanya begini cuma, nggak nyambung. Kenapa? Kenapa nggak nggak nyambung? baca? Karena belum selesai. Satu aja belum selesai. 17.000 Kamu yang bawa, minta Anda jangankan baca. 11. Kedua aja, nanti kamu nggak connect gitu loh, nggak masuk. Apalagi Nomor 11, nomor 11. Sementara satu, Paulus mengatakan Sementara dirinya satu, kamu menerima tidak bisa Injil bukan dari pertanggungjawabkan, manusia. Zuma. Berat sekali. aduh, Berat sekali minta untuk Anda ampun. baca. Kenapa gambar saya begini ya? Berat sekali Anda Kenapa untuk gambar saya membacanya, teman-teman. Bukan berat, yang saya berat, yang paling berat saya menghadapi logika kamu yang amburadul. Itu yang buat saya berat. Amburadul. Paulus mengatakan aku menerima Baru soal Injil. gambar saya tanya, amburadul enggak? Kamu lagi berdiskusi dengan siapa? Paulus mengaku Nah, dia bilang manusia. menerima Coba kamu pegang Injil. saya. Bukan dari manusia. Cuma memalukan. Jangan tambah Bukan dengan mempermalukan diri kamu di manusia. sini ah. Sama ketika saya Aduh, mengatakan Zuma. saya berdiskusi bukan dengan manusia, Itulah kalau tetapi orang dengan menganggap Leo. Allah itu sedekat urat leher, itu Berarti nyata. Leo ini Begini, apa? Ya bukan Begini manusia. jawabannya. Aku Allah menerima sedekat urat leher Injil itu real, bukan dari nyata. manusia, Bukan metafora. tetapi dari Yesus. Real. Berarti Jadinya Yesus begini bukan cara manusia. berdiskusi. Berarti Teman-teman saya mau tanya, ketika coba Yesus typing deh. bukan manusia, Apakah berarti itu betul Yesus Allah palsu. lebih dekat dari urat leher itu real? Entah kemana-mana. Coba dia teman-teman pergi. typing. Ya. Entah sibuk sendiri dia. Iya, teman-teman. kenapa saya kemana-mana? Sibuk, Kamu sibuk tidak sendiri. nyambung gitu loh diskusinya. Sibuk sendiri. Kemana-mana. Kamu nggak bisa Sibuk menjawab sendiri dia. ayat 1. Kamu mencoba bahwa Aku pada ayat yang berdiskusi ke-11. malam ini Nggak bukan nyambung, dengan kan, manusia, tetapi dengan Leo. Berarti Leo ini bukan Aduh, manusia. cuma bikin sakit Aku leher menerima orang ini. Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Yesus Buktikan bukan saja manusia. cuma
Kamu Ketika Yesus menuduh bukan bahwa manusia, maka yang di datang sini kepada di Paulus ayat itu 1 ada adalah Yesus Kristus palsu. Lucu ya? Buktikan aja. Lucu. Mana di sini disebut Kristus palsu? Lucu. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Teman-teman, saya sudah capek ada bisuma kamu. Susah bagi Anda untuk Dia telah menyesatkan menunjukkan saya. kelasnya. Karena saya bahwa sebenarnya manusia dia berakal. biasa berdiskusi. Saya berdata. Mungkin kebiasaan kamu di pasar semua. Kamu biasa nongkrong di pasar. Ya, jadi begini diskusinya. Enggak ada kelasnya. Aku lagi berdialog dengan bukan manusia, tetapi dengan Leo. Gambar. Berarti Leo Kamu bukan lagi manusia. berdialog dengan gambar. Makanya Berarti bukan dengan gambar manusia itu saya kamu bilang bicara. manusia. Itu gambar saya. Bukan saya, itu gambar saya. Saya Itu berdiskusi perwujudan. bukan dengan manusia. Saya dalam bentuk gambar. Tetapi dengan Leo. Berarti Leo ini bukan manusia. Enggak, kamu berdiskusi dengan saya kan di gambar Anda kan? Aku menerima Injil bukan Lihat ya. dari manusia. Kamu bilang itu tetapi manusia. Dari Yesus. Berarti Yesus Di bukan hadapan manusia. kamu itu kamu bilang manusia. Berarti yang Lihat datang ya, kepada teman-teman. Paulus ini Zuma bukan bilang manusia, tapi di hadapan Yesus dia, berarti dia adalah palsu. Itu adalah manusia. Gambar saya dibilang itu adalah manusia, dibilang itu Saya saya. yakin Itu dengan gambar tema saya. ini banyak yang Bukan mualaf. manusia. Saya yakin sekali. Saya yakin. Aduh, saya yakin. malu deh orang ini. Saya yakin. Kenapa? Bagaimana? Saya membuktikan bahwa yang kalian sembah di gereja setiap hari Minggu itu adalah Yesus palsu. Saya buktikan itu. Kenapa saya katakan hanya itu? Karena iblis malam lah yang, ini hanya iblis lah yang dapat karena malam ini yang saya bisa menyatakan ini. membuktikan bahwa Ya, yang datang makanya kepada Paulus itu Zuma adalah Kristus berani palsu. mengatakan iblislah yang memberikan hidup kekal. Kalian percaya itu? Padahal dia mati loh, nantinya mati. Semua kita mati. Berarti semua melakukan kebohongan karena mengutip ayat iblis. Bukan kemana-mana. Kamu mau juga kemana-mana kan? Kamu bilang di gereja kamu menarasikan dengan hal yang sebenarnya tidak pantas untuk. Itu bukan diskusi yang bagus. Oh, saya Karena kamu buktikan tidak dapat bahwa yang membuktikan. datang kepada Paulus Kristus Ya, palsu. saya buktikan juga. Kamu mengatakan real di hadapan saya. Iblislah yang memberikan hidup kekal. Buktikan. Di mana? Ketika Yesus mengatakan, di mana? Dengar. Saya mau dulu. putar rekamannya. Dengar. Saya mau putar rekamannya di mana? Dengarkan. Ketika Yesus diuji Udah, oleh iblis, Udah. iblis yang menjanjikan kepada Paulus, kepada Yesus, jika engkau menuhankan aku, maka aku akan memberikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Di mana janji iblis iblis kepada Yesus. menjanjikan kepada Paulus? Di mana Kepada iblis Yesus. menjanjikan kepada Paulus? Kepada Apa yang iblis Yesus. janjikan kepada Paulus? Kepada Yesus dong. Udah dibilang Yesus, Paulus pula dibilangnya. Tadi kamu ngomong itu, putar rekamannya. Putar rekamannya. Tapi kan saya ralat, saya bilang Yesus. Matius begitu 4. dong. Bilang aja ralat salah. Matius Salah ya kamu 4. tadi ya? Lukas 4. Iblis datang memberikan hidup kepada kekal. Yesus. Lalu Yesus dijanjikan oleh iblis untuk diberikan kuasa langit dan Teman-teman, bumi. ya ginilah semua. Udah selesai sampai situ. Tadi kamu bawa pada manusia. Sekarang yang datang Ketika kepada saya tantang Paulus kamu, mengaku oke, bukan saya buktikan kepada kamu, mau manusia. nggak bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Enggak mau. Silakan Anda buktikan. Udah dibawa Silakan. dalam Lukas 2. Silakan. Yang silakan lahir Anda adalah buktikan. Kristus oleh Tuhan. Oh, Dia Tuhan nggak mau pencipta langit dan terima. bumi nggak lahir. Aduh. Tuhan tidak lahir. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak lahir. Itu makhluk. Anda jangan mau nipu orang Baik, lain. saya tanya. Baik. Oke, kita uji aja siapa yang tipu dan mau menipu. Nah, silakan. Silakan. Saya tanya. Silakan. Dari dulu semua nggak pernah jawab ini. Silakan. Dan dia pasti Anda juga bertanya. sekarang nggak akan. Silakan Dia Anda tidak akan lari punya dari- kemampuan dan keberanian untuk menjawab. Silakan Anda lari Oke, dari dalam kemahakuasaan Allah. Dalam kemahakuasaan Allah. Ya, dia dapat menyatakan diri dalam rupa manusia. Jawab. Kalau Tuhan menyatakan diri, bukan hanya dalam diri manusia, alam semesta Tuhan menyatakan diri. Baca. Saya katakan. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam alam semesta dia yang menciptakan. Saya pernah Tuhan jelaskan ke menyatakan kamu. diri melalui Kun alam fayakun. semesta. Kemudian kun fayakun itu mulai gila dia. menyatakan diri. Nah ini kan Tuhan itu diskusi saya menyatakan dengan diri. kamu loh. Kok kamu bilang gila? Tuhan Iya, dia menyatakan diri. Dalam Yes. kemahakuasaannya. Nggak jawab kan dia?
Betul. Nggak jawab kan? Tuhan menyatakan dalam diri. kemakuasaannya. Al-Quran Bisa surah tidak dia Fussilat menyatakan ayat diri, 53. dengarkan dulu. Kamu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Ya? Kalau Allah bukan Allah sendiri yang menyatakan diri ke kamu. Dari Quran. Kalau Anda pula kamu yang mengajarkan. menyatakan, nah mau bawa kepada kata Allah, saya kejar kamu. Oh, mulai kemana-mana. Jangan loncat-loncat. Kenapa enggak kejar saya di nomor 11-12? Kalau Kenapa enggak Allah berani kejar saya di data menyatakan nomor diri, 11-12? nggak berani dia. Kata Allah Nggak berani dia menghindar, teman-teman ya. Kata Nggak Al-Masih berani dikejar. Oke. Ya, teman-teman. Bisa tidak dalam Tapi kemakuasaan Allah giliran saya menyatakan diri dalam berkata, rupa? kenapa Jawab. enggak baca nomor 11-12? Enggak berani dia ke situ, enggak berani dia ke Sampai situ. detik ini, teman-teman, hanya satu dua Nggak orang yang berani. jujur mau Enggak berkata. berani dia ke situ. Ya, Allah dapat menyatakan diri dalam rupa manusia. Ya, jawabannya berani nggak jawab itu? Allah Kan dapat saya sudah menyatakan diri dalam rupa manusia. Saya sudah katakan kepada saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi menyatakan diri di seluruh penjuru. Bukan hanya pada diri Ya. manusia. Saya nggak bilang penyuruh. Seluruh Saya tidak bilang alam penyuruh. semesta. Nggak ada Allah papanya itu. Tidak, bisa tidak dia menyatakan diri dalam rupa manusia, bukan penyuruh. Tuhan mulai bisa dari- menyatakan diri Cuma telah dalam mulai semua melakukan penjuru. ya, melakukan kesalahan logika lagi. Lari ya. kemana-mana teman-teman. Selalu begitu ya. Lari kemana-mana. Saya gampang. Dalam Bahasan kemakuasaan kita- Allah, Bahasan bisa kita Galatia tidak 1. di dalam kemakuasaan. Lari kemana-mana. Dia menyatakan diri dalam rupa takut. Ngajak Cuma dia jawab. lari, takut dia. Jawabannya Teman-teman. cuma Lari memang kalian tidak punya kemana-mana kemampuan teman-teman. ya menjawab. Ya. Galatia 1 Karena nomor dia takut. 1 Mau dijawab nomor 11, iya, salah. nomor 12. Mau dijawab tidak juga salah. Malah lari kemana-mana teman-teman. Loh, Nggak tadi kamu berani dia ke menyanggupi. situ. Ayo silakan. Kok sekarang kamu Nggak diam? berani. Kan saya sudah menjelaskan sama saudara. Udah selesai di situ. Saya bilang bukan bilang alam semesta. Tuhan Bukan alam menyatakan semesta, saya diri tanya melalui lebih spesifik, segala teman-teman penjuru. dengarkan perkataan saya. Ya. Kalau mau Tuhan pakai efek, saya juga menyatakan punya diri efek. kebesaran Ya. Tuhan. Kan begitu. Udah selesai sampai sana. Kembali Yang ke saya tema. bilang Kenapa bukan tidak berani alam. baca Galatia 1? Bisa tidak dia Nomor menyatakan 1, diri dalam rupa Galatia manusia. 11, Manusia. Galatia 12, Manusia bukan nomor alam. 12 tidak berani. Aduh, Zuma. Tidak berani dia bahas Nggak Galatia berani 1 jawab. yang datang kepada Paulus Kristus Takut kamu palsu. Nggak saya berani. telanjangi lagi. Takut kamu saya Tidak telanjangi berani lagi. dia baca Logika teman-teman. Karena yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu. Ya deh. Ya, Yang datang nggak di apa-apa. gereja yang kalian sembah Kamu itu nggak bisa palsu. buktikan semua itu. Saya buktikan Kamu dengan nggak bisa dalil. Dari Saya tadi buktikan kamu dengan tidak bisa dalil. membuktikan nih ayat yang masih di Anda depan yang saya nih. tidak mau Saya membaca masih di depan dalil yang saya nih saya ayatnya bawa. ini. Di Anda depan tidak saya berani masih ada masuk ayat ke nih. dalil yang saya baca. Ya. Buktikan yang mana saya Kristus bawa. palsu di sini. Galatia 1 Kamu nomor 1 bukan tidak nomor dapat 11 nomor 12 Anda nggak membuktikan, berani malah membaca. kamu menunjukkan ketidakmampuan kamu berpikir tidak dalam membangun berani. logika. Ya, ayat Anda 1 ini. tidak berani. Kamu salah Anda melulu. takut. Anda Ya. takut Tadi dia sudah mengakui membahas itu. Yesus yang mengutus Anda Paulus. takut. Tiba-tiba lari. Anda tidak berani. Anda tidak berani membahas Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Berani dan Nggak tidak. Anda. Tergantung berani bagaimana. dan tidak. Apa? Ya, Nggak diukur berani, itu nggak berani. berani dan Nggak tidak berani. tergantung diukur bagaimana kamu mencoba nggak berani, menarasikan nggak itu. berani, nggak Narasi berani. itu dibangun oleh logika berpikir kamu. Nggak berani. Dari logika Nggak berani, kamu teman-teman. menarasikan, ya. Dari narasi itu diperkuat dengan apa? Referensi. Apa itu referensi? Bisa data berupa teks, bisa juga gambar dan lain-lain. Paham? Di Galatia situ 1 kamu nggak berani diukur. dibaca. Ya, bukan Saya asal buktikan. ngomong tidak dapat dibuktikan. Kamu tidak dapat membuktikan loh. Bahwa yang Mana di datang sini kepada disebut Kristus palsu? Paulus adalah Mana di Kristus sini disebut Kristus palsu? Nggak berani dia. Aduh, sakit leher. Nggak berani. Nggak berani teman-teman. Iya deh semua, nggak apa-apa. Mau berani atau nggak apa-apa deh. Tetapi Kenapa begini, nggak semua, mau baca kita tutup 11, aja 12-nya? diskusi kita. Saya pikir kamu kemampuan berpikir kamu sudah sampai di situ, nggak bisa berkembang lagi. Daya kritis kamu, padahal saya suka gitu loh. Kamu itu logika sebenarnya yang kamu sering saya nyatakan.
sering kamu nyatakan di komal-komal ya dalam diskusi, saya suka gitu. Kamu tahu nggak? Saya justru berusaha menyimak apa yang kamu katakan. Dan saya balik itu buat kamu. Saya pelajari logika kamu, tahu nggak teman? Dan kamu tidak berkutik ketika saya balikkan itu di kamu. Saya nyatakan di kamu, di hadapan seluruh pengikut kamu. Kamu tahu nggak? Justru kamu yang membuat saya terinspirasi. Tetapi ketika saya balik, kamu nggak berdaya dengan logika kamu. Paham? Nah, jadi sekarang lebih sekarang kamu belajar lebih baik lagi. Hati-hati dalam membuat narasi. Kamu jadi gini Suma. Kalau kamu menyatakan sesuatu, kamu sudah harus siap dengan 2 langkah ke depan. Jangan kamu cuma bisa menyatakan, tetapi ketika ditanya balik, kamu kebingungan dengan apa yang kamu nyatakan. Jadi, nasihat saya buat kamu, siapkan jawaban yang dimana pertanyaan itu kamu buat, ketika ditanya balik, kamu sudah punya jawabannya. Oke, simak aja. Silakan kamu simak apa benar saya atau tidak. Ya, logika kamu loh ya semua. Saya pelajari itu semua. Ya, kamu sebenarnya menginspirasikan saya. Meskipun logika yang kamu pakai itu menyesatkan ayat Alkitab. Tetapi yang saya ambil itu ilmu kamu. Saya balikan ke kamu sekarang. No problem. Kamu mengatakan macam-macam. Tetapi saya sudah membuktikan. Kamu kelimpungan dengan logika kamu sendiri. Kristus palsu yang kamu sembah. Nah teman-teman. Udah cukup. Nanti kalau kamu mau berbicara Yesus yang kita sembah, lain topik. Ya? Oke, saya aplaus deh. Teman-teman sudah mengaplaus saya, terima kasih. Ya, jadi gini semua. Saya dengan Pastor Loading, dengan Papi Gembala, lebih kencang dari ini loh. Tetapi Suma tolong dong, itu kata-kata yang memprovokasi itu, supaya kamu lebih elegan gitu. Kalau kamu lebih tenang, kamu lebih keren. Saya dengan Pastor Loading dan Papi Gembala, kenceng. Tetapi kami bisa bersenda gurau. Bahkan si Loading masih ngundang saya ketemu gitu loh, di Manado. Bahkan dia ingin saya bergabung dengan dia untuk diskusi offline. Tanya aja kamu Pastor Loading ke Jakarta. Nanti mungkin di situ melibatkan Budi Asali. Saya suka begitu. Kita boleh berbeda tajam semua. Makanya saya nggak suka nyerang-nyerang pribadi. Saya nggak pernah menyerang pribadi kamu loh. Ya, ayo kita bangun persaudaraan di sini. Silakan diskusi boleh tajam, boleh kenceng, sekenceng-kencengnya semua. Justru kalau kamu lebih kenceng dengan kritik kamu, otak saya semakin dirangsang gitu. Bagaimana saya berusaha menjawab? Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah memberikan perhatian ya. Saya minta maaf untuk seluruh kekeliruan saya yang terlalu menekan. Nggak biasa saya lakukan itu teman-teman. Ya, di komal saya pun begitu. Jika ada teman-teman, saya bilang teman-teman, udahlah kalau kita sudah mentok, nggak perlu dilanjutkan. Kita pindah aja tema yang baru. Ya, karena pemahaman itu sampai pada pemahaman. Iman nggak bisa didiskusikan cuma. Orang percaya pada pohon, kepada gunung, kepada apapun itu iman. Orang ateis saja kamu mau ngapain dia, mau digantung dia itu nggak bisa bergeser dia. Tetapi yang kita diskusikan itu adalah dalam rangka kritik tekstual. Kita ada pendapat dalam sarana kita membangun logika. Itu loh. Iman nggak bisa didiskusikan. Karena iman itu adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Kalau orang mau pindah agama itu bukan karena kamu semua. Tuhanlah yang melakukan itu. Kamu cuma alat, saya juga alat. Kamu mengatakan orang pindah agama karena kamu? Kalau kamu mengatakan begitu, kamu menyepelekan Tuhan. Kamu cuma media, saya media. Jadi itu hak Tuhan, bukan hak saya. Silakan. Iya, saya mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu. Dan memang tidak ada Kristen yang mampu membantai itu. Itu fakta, itu real. Saya sudah membantah dari tadi, Zuma. Tidak ada.
Anda hanya ngeyel Ya nggak doang. apa-apa, udah. Ya, Anda hanya ngeyel. saya sudah buktikan. Saya sudah Nggak buktikan dengan bisa. ayat maupun dengan logika. Ya, Nggak tidak apa-apa. bisa. Data Itu, yang saya sajikan silakan itu kamu justru framing seperti itu. ya, data yang saya sajikan bahwa Silakan. Paulus mengatakan menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Artinya problem. ketika dia mengatakan Nggak dia apa-apa. menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus, itu sama halnya dia mengatakan Yesus bukan manusia. Harusnya dia mengatakan Di sini sudah dikatakan. aku menerima Injil dari manusia Yesus. Itu baru dia mengatakan kalau Yesus itu manusia. Itu boleh kemudian kita cari data lanjutan bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus asli, yaitu anak Maria. Tapi dengan dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Itu sama dengan dia telah menolak sisi kemanusiaan Yesus. Dengan kata lain, yang datang kepadanya adalah Yesus palsu. Dengan kata lain, dia menggenapi 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Itu tulisan daripada murid Yesus. Semua logika kamu Hanya. sudah saya bantah. Sabar dulu. Ya, baik sabar secara dulu. ayat Artinya bahwa maupun ketika secara Paulus logika. mengatakan menerima Injil bukan dari manusia, dengan kata lain dia menerima Injil bukan dari Yesus asli. Karena Yesus asli manusia. Mau sampai kapanpun Yesus tetap manusia. Datang kedua kalinya nanti pun dia datang sebagai anak manusia. Jadi tidak ada alasan mengatakan Yesus yang asli itu bukan manusia. Mau sampai kapanpun. Dengan kata lain, sekali lagi dengan kata lain, Paulus sedang mempromosikan dirinya menerima Injil dari Kristus palsu. Ya. Jadi menurut kamu sekarang begini aja, yang terakhir deh yang udah tanya. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Yesus sebelum dia naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga? Tidak pernah. Nah, kalau kamu menyatakan tidak pernah, sekarang saya bertanya lewat referensi ayat kamu yang kamu sodorkan ke saya. Dari Paulus, seorang rasul. Ya, bukan karena manusia. Jadi dia rasul bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Di sini dikatakan melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah. Ya itu, Yesus palsu itu, Kristus palsu itu. Nah, bagaimana ini kamu klaim lagi palsu? Ya Di kan mana palsu ayat kan? sini bilang palsu? Udahlah, malas Dia saya bukan gitu loh. manusia. Malas ya. Dia bukan Yesus, bukan manusia yang datang kepadanya. Benar. Di sini dikatakan yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Iya. Aduh, Yang Anda harus pahami. Berarti dia tahu bahwa ini adalah Yesus asli. Yesus palsu mana yang bangkit dari antara orang mati, Zuma? Yesus yang bangkit dari Justru orang yang tidak mati. bangkit dari antara orang mati itu Yesus palsu. Oh enggak dong. Karena Yesus percaya kepada Yesus palsu. Yesus asli itu Tidak tidak mungkin Allah disalib. membuat Yesus palsu. Dengarkan Yesus diam. asli tidak Tidak disalib. mungkin Allah membuat yang palsu. Kebangkitan Yesus itu bukan itu kepercayaan adalah kami. penyesatan. Itu kepercayaan kamu mungkin Allah bisa membuat kepalsuan. Tetapi dalam Kristen Allah tidak bisa membuat kepalsuan. Kebangkitan Yesus itu adalah Zuma, penyesatan. Sudah Menurut dikatakan ahli bahwa itu Taurat, Yesus. menurut ahli Taurat, sudah kebangkitan dikatakan Yesus ayat pada ini hari sangat ketiga itu jelas, adalah Zuma. penyesatan. Penyesatan yang sangat luar Sudah sangat biasa jelas. yang mengalahkan penyesatan Bahwa dia pertama. menjadi rasul oleh karena Yesus Kristus dan Allah Bapa yang Tidak bangkit ada dari antara orang mati. Itu Mana bukan Yesus. Kalau Yesus bukan bangkit dari antara orang mati, itu namanya Yesus palsu semua. Yesus asli yang bangkit dari antara orang mati. Bukan, yang keluar dari kubur itu iblis. Gitu semua. Yang Ya. keluar dari kubur itu iblis dalam nama Yesus. Waspadalah kepada iblis Ya. yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Ya. akulah Kristus. Dia Kalau akan iblis menyesatkan tidak banyak orang. mungkin ada malaikat mengatakan Yesus yang bangkit itu dari antara orang mati. Malaikatnya pun itu adalah Malaikat yang iblis. bilang. Itu iblis juga. Yang kamu percaya siapa palsu-palsu? Yesus palsu. Itu Mana Yesus palsu? iblis juga. Kalau kamu bilang Yesus palsu, mana yang asli?
Yang Sebutkan. asli Yang mana asli? asli itu, yang Yang mana asli asli? terangkat ke langit dia. Baik, mau Enggak babak kedua? disalib. Mau babak keduanya? Enggak disalib. Mau babak Boleh. kedua? Boleh. Katanya, oke, baik teman-teman Boleh. ya. Boleh. Baik. Saya ladeni aja. Boleh. Jadi menurut kamu, Yesus yang terangkat itu, yang asli itu naik ke surga? Begitu? Yesus asli terangkat ke langit, Jangan kaget. tidak mengalami Iya. penyaliban. Baik, oke. Nah sekarang, dasarnya di mana? Boleh Anda Dasarnya di baca mana? pengakuan Yesus sendiri. Aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur dan Taurat. Anda Di mana baca ayatnya? Lukas 24. Lukas 24. Baik teman-teman ya, kita lihat. Zuma mengatakan dia diangkat, tetapi dia mencoba membenarkan. Jangan potong. Jangan pengakuan potong Zuma. Yesus, bukan pengakuan Jangan saya. potong, saya akan mencoba masuk lagi dalam cara berpikir kamu. Diam. Ya. Dia mencoba mengatakan yang asli itu diangkat. Oke teman-teman. Anehnya di sini, Zuma mencoba mengutip apa yang diyakini menurut kitabnya, tetapi dia mencari konfirmasi dari Alkitab. Logisnya begitu teman-teman. Bagaimana Zuma mencoba mengatakan suatu kebenaran, tetapi mengutip sesuatu yang tidak dia yakini. Falasi. Saya baru mulai sudah, malah saya membuktikan bagaimana kamu uang mencari palsu. konfirmasi daripada Alkitab? Saya Nyatakan aja membuktikan dari kitab uang kamu. itu palsu dari uang palsu itu sendiri. Aduh, Zuma. Malah teman-teman. Saya Dia membuktikan menyatakan uang Yesus asli palsu diangkat. itu dari uang Menurut palsu dia, itu di sendiri. Alkitab nggak bilang begitu. Tetapi dia mencoba membawa dari kitabnya. Yesus meskipun disebut Yesus, bukan mengatakan disebut Yesus, di dalam disebut Isa ya. Lukas 24 Tetapi nomor Zuma 44 menangis dia kan? Aduh. Menangis Aneh abang ini bin menangis. bohong. Ya. Menangis. Aneh bin bohong semua ini. Menangis. Cacat logika lagi. Dia mau mengingkari tentang Yesus yang naik ke surga yang bangkit dan mengatakan mencoba mengangkat dari kitabnya sendiri, dari keyakinannya sendiri. Isa diangkat, Yesus diangkat, ya, dibilang Yesus dong. Berarti di kitabnya nggak bilang Yesus diangkat, dibilang Isa. Nah, sekarang pertanyaan, kalau dia coba merujuk Isa itu adalah Yesus dan menurut Zuma itu adalah kebenarannya, yang diangkat adalah aslinya. Kenapa Zuma mencari konfirmasi dari kata Alkitab? Ayo dong buktikan menurut kitab kamu. Bagaimana mungkin kamu mencoba membuat pembenaran menurut kamu ayat yang tidak kamu percayai? Masuk nggak dalam cara berpikir? Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Ya sudah, kamu percaya pada Quranmu aja, jangan cari konfirmasi dari Alkitab. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa di Bible? Kan tidak ada larangan. Saya bertanya tadi, buktikan. Anda nggak larangan bagi saya untuk... Ada nggak larangan bagi saya untuk membaca Bible? Udah tanya lagi. Buktinya di dalam Lukas 24 nomor 44. Saya katakan Yesus buktikan sendiri bahwa yang Yesus mengatakan asli itu. Kamu mengambil dari ayat dan menurut kitabmu. Yesus mengatakan. Mana buktinya cuma yang diangkat itu adalah yang asli. Mengatakan di dalam Bible bahwa malas saya. Udah harus meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia memang sesuai dengan apa yang tertulis Matius 28 sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam Mazmur. Kita buka aja Matius 28. Bukan di dalam Matius kata Yesus. Memang dia akan meninggalkan dunia ini kok. Dia naik ke sorga. Dia mengatakan aku harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Dia naik ke sorga. Dia berkuasa di dunia dan di sorga. Ya, dia meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis di Mazmur. Kalau dia naik ke surga berarti dia meninggalkan kan? Nah, menurut Mazmur, Yesus terangkat ke dunia. Dia dari dunia meninggalkan dunia tanpa terlebih dahulu mengalami kematian. Baik teman-teman, ini semua saya gunduli terus dia nih. Dia sama dengan saya mengunduli. Yesus saya terangkat sama ke dengan surga. saya mengunduli ya.
terangkat ke surga tanpa Aduh, mengalami kematian terlebih Nggak bisa dahulu berdiskusi menurut kamu. Yesus. Kamu Yesus mengatakan dia meninggalkan, dia memang betul meninggal, dia naik ke surga. Tapi dia meninggalkan Dia dunia Yesus asli. Dia meninggalkan dunia tanpa mengalami kematian terlebih dahulu. Itu pengakuan Yesus sendiri. Ya, itu cara iblis untuk memalsukan kebenaran. Oh, enggak dong. Kenapa Anda Iblis mengatakan lah yang Yesus iblis? memalsukan semua itu semua. Kenapa Anda mengatakan saya sampaikan Yesus ya, itu iblis? logikanya. Dengarkan teman-teman, ya. Yesus itu tokoh viral. Andaikan TikTok, ya, apalagi semua media sosial, YouTube, apalagi ya, Twitter dan lain-lain hadir pada zaman Yesus, ya, maka Yesus itu menjadi tokoh yang viral dan berita tentang dia selalu menjadi trending topik. Kenapa? Karena banyak orang yang menyaksikan dia, perbuatan-perbuatannya, ya. Orang mati dihidupkan, itu aja dulu ya, jangan yang lain-lain. Mati dihidupkan. Saya mau tanya, apa dia tidak menjadi viral? Kemudian Alkitab mencatat, ya. Orang ini. Dengarkan, iya, saya mau menyatakan Yesus bukan tokoh fiktif, ya. Saya mau menyatakan dia bukan tokoh fiktif, bukan tokoh ngarang, sehingga kamu bisa memasukkan itu. Saya membuktikan dia Yesus yang asli, ya, bukan Yesus yang palsu. Palsu Yang datangnya mati selalu yang dari iblis, palsu. ya. Makanya Yesus itu asli kepalsuan yang menurut dibuat oleh Yesus. iblis, ya. Banyak Menurut saksi Yesus, yang menyatakan dia mati karena dia tokoh viral, Yesus, ya. dia terangkat langsung ke surga tanpa Kenapa sih kamu mengalami motong apa yang saya mau sampaikan? kematian. Kenapa sih kamu mau memotong kebenaran yang saya Anda yang sampaikan? memotong kebenaran saya yang saya sampaikan. Dia tokoh Yesus viral, mengatakan, bukan dia fiktif. mengatakan dia terangkat ke Ya, langit kalau kamu tanpa mau mengalami kematian. merujuk bahwa Yesus itu Isa itu lahir di bawah pohon korma. Bible. Emaknya Bible yang goyang-goyang pohon mengatakan. korma. Bible Yesus yang mengatakan asli, itu. ya, dia lahir di Bible. Bethlehem. Dia Bible bukan yang lahir di bawah pohon mengatakan korma. bahwa Gitu loh ya, Yesus Suma. Dia tokoh terangkat ke viral, langit bukan tokoh tanpa fiktif. mengalami kematian terlebih dahulu. Gitu saudara. Bagaimana mau dibilang palsu? Dia Emaknya terangkat asli, ke surga bapaknya menurut asli. Yesus. Dia selalu bersama-sama mengalami dengan muridnya, ya. kematian. Yang menurunkan dia dari salib siapa? Jelas. Tanpa Tadi kamu, mengalami kematian. apa ada penjelasan siapa yang menurunkan dia dari kayu salib? Nggak Tanpa tahu. mengalami kematian. Jangan menyebar kebohongan di sini cuma, ya. Kamu tidak bisa membuktikan, ya. Yesus adalah tokoh nyata, tokoh real. Dia kalau sekarang menjadi trending topik. Artinya banyak orang yang menyaksikan. Alkitab mencatat, ya, ada 5.000 orang laki-laki diberi makan. Laki-laki loh, belum perempuan. Iblis belum memang anak-anak. menyesatkan banyak orang. Berarti kok. dia Alkitab mencatat, ya, secara kuantitatif Iblis yang menurut mengikuti Yesus itu ada lebih 10.000 orang. banyak Kamu mau bilang itu orang. fiktif? Penyesatan Kamu mau terjadi bilang yang di atas memberi makan muka 5.000 orang bumi. itu Yesus palsu? Waspadalah kepada penyesat Ngawur yang itu, datang waspadalah ya kepadamu penyesat-penyesat memakai seperti ini. namaku. Ya, Dan berkata cuma pula Kristus, mereka akan saya telah menyesatkan banyak menggunakan orang. cara berpikir kamu, ya, untuk Mereka saya akan patahkan cara menyesatkan kamu banyak berpikir, orang. ya. Paulus sendiri yang Yesus sendiri yang Udah. mengatakan. Mana bahwa Yesus palsu bisa penyesat- memberi makan 5.000 orang? Itu Oke, asli itu, teman-teman. itu asli. Mana Yesus palsu yang bermujizat selama itu 40 asli. hari di muka bumi ini, setelah dia bangkit, dia masih menyatakan diri kepada murid-muridnya, kepada Maryam, kepada ibunya dan lain-lain. Yesus palsu. Makanya jangan suka membuat kepalsuan, cuma, ya. Kamu terjebak dengan logika kamu sendiri. Kutanya dulu, apakah Yesus mengatakan agar waspada kepada Yesus palsu? Ada enggak? Ada enggak Yesus menasihati muridnya? Kalau dikatakan, ya, pengajar-pengajar palsu, Ada enggak palsu Yesus? itu, Ada enggak Yesus mereka mengatakan kepada muridnya? mereka menyebut Yesus, termasuk Puma. Kamu Ada yang enggak melakukan, Yesus menasihati ya, sering menyebut muridnya? Yesus, ya, inilah Ada yang enggak dimaksud dari Yesus, Yesus ya. mengajarkan Yesus muridnya palsu. agar waspada kepada Yesus Inilah palsu? ke Ada kamu, enggak? yo. Iya, itu bicara nubuat, ya. Yang menyebut nama Yesus, termasuk Suma yang menyebut nama Yesus. Ini loh, ya, yang percaya kepada Yesus palsu. Udah terjawab, ya.
Karena kamu cuma bilang Yesus, tapi kamu tidak mengimani Yesus. Kamu nggak beriman kepada Yesus kan? Tetapi kok kamu lantang ngomong Yesus, Yesus? Kamu bilang, oh Kenapa kami jadi menghormati dia. jadi keok? Kami percaya Kenapa jadi kepada dia. keok Nah, ini? itu kan maksud kamu. Mati Kenapa setuju. jadi keok? Kenapa Ya? jadi keok? Enggak Yesus keok kok, mengatakan dia Justru logika akan kamu yang saya lumpuhkan lagi, Zuma. dia akan meninggalkan Ya, kamu dunia selalu ini tidak berkutik. sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab ke Mazmur lagi. Yesus terangkat satu ke satu surga, ayat ke aja nggak langit, selesai, dibawa keliling. tanpa mengalami Begini, kematian. kamu bawa aja Alkitab itu, sodorkan semua itu dan tanyakan kepada saya cara berdiskusi. Yesus Kamu satu mengatakan pertanyaan pun dia- kamu nggak jawab. Yesus mengatakan dia terangkat Kamu nggak ke jawab gitu langit loh. tanpa mengalami Siapa yang kematian. membuat ya Muhammad menjadi rasul? Siapa? Ya. Kedua, saya tanyakan, siapa yang memberikan hidup kekal? Kamu bilang iblis. Yang ketiga, bisa tidak Allah menyatakan diri dalam rupa manusia? Kamu nggak jawab-jawab. Kamu beribu-ribu pertanyaan, udah saya jawab semua. Dua pertanyaan yang secuil itu kamu nggak bisa jawab. Mau saya tanya yang lebih lain lagi? Mau saya tanya yang lain lagi dari kitab kamu? Berani nggak? Yesus mengatakan, Katanya aku kalau akan orang pergi, kalau orang menanyakan itu pintar, saya mau aku tunjukkan akan kepintaran saya di kamu. pergi, Mau nggak? meninggalkan dunia Berani ini nggak saya ngomong? Berani nggak? sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Nggak berani, dia nggak Mazmur. punya nyali. Jadi Nggak bukan punya sesuai nyali dengan juga. ada di perjanjian baru. Gitu. Cuma kamu Jadi, merenung lebih banyak dulu ya. kembali kepada Asah kemampuan pembahasan berpikir awal kamu. bahwa Kristus Kemudian pada palsu kesempatan yang datang berikutnya, kepada Paulus, ya. Kristus palsu yang disembah oleh Pak Leo Pada kesempatan di gereja. berikutnya, cuma ya, 2000 tahun kamu undang sudah lagi saya Kristus untuk palsu atau berdiskusi, Dajjal oke? itu berkarya di atas muka bumi ini dengan memfitnah Adam Jangan cuma alaihissalam. ngotot-ngotot, malah saya gitu ya. Oke. Ya. Terima Saya selalu kasih Pak menggunduli Leo. logika berpikir kamu. Ya, oke ya. Terima kasih. Oke, Belajar sampai saat ini lagi. kita tetap menjaga aja hubungan ya. Ya. Oke. Oke, Bos. Oke, thank you semua ya. Thank you. Tuhan berkati juga. semua ya. Oke. Bye-bye. Dadah. Nanti lain kali lagi ya. Oke, Oke, thank thank you. you. Thank you juga. Jempol 2. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. 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 Galatia 1 nomor 11 nomor 12 nggak berani dibaca teman-teman. Padahal di situ jelas dalilnya kan ya. Dalilnya itu mengatakan bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku Injil. Itu pengakuan Paulus. Tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, dia mengakui bahwa yang datang kepadanya bukan yang asli. Kenapa bukan yang asli? Karena yang datang kepadanya itu adalah Kristus yang bukan manusia. Kristus yang datang kepadanya adalah Kristus yang bukan manusia. Berarti palsu dong. Kan gitu teman-teman sekalian. Halo Bang Suma. Halo. Halo Bang Suma. Lagi di mana Bang? Halo. Jangan tertuai dong. Woi. Apa sih lo? Palsu lu ya? Lu yang palsu. Asli gue. Lu yang palsu. Aduh. Aku yang asli. Aku manusia. Lu yang bukan manusia. Enak aja lo. Diam sudah. Diam sudah kau kan? Oke teman-teman sekalian, naik lagi teman saya ini Bang Suma Official, tolong di follow 16k ini, tolong follow akun kita ini, akun yang cantik, akun cadangan yang siap menggempur teman-teman Kristen untuk kembali menjadi orang Kristen yang benar.
mengakui Yesus manusia. Mengakui Yesus manusia kan gitu. Ada yang tidak mengakui Yesus manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Aku Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, yang jadi Rasul bukan karena manusia, tapi karena Yesus. Wah, berarti yang datang kepadanya bukan manusia, teman-teman. Tapi Yesus Kristus. Berarti tergenapi 2 Yohanes 1 nomor 7 itu. Siapakah Planos itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristusnya. Alamak. Alamak. Terbukti banget. Tapi teman-teman kita lagi-lagi ya susah untuk menerima fakta real yang ada, teman-teman sekalian. Oke, silakan di follow ya akun kita ini, akun Bang Suma Official. Baik teman-teman, sedikit lagi jam 1, saatnya kita istirahat ya. Besok lagi ya teman-teman. Sasaran saya tadinya itu bukan kepada Pendeta Leo. Malam Bang Suma. Malam juga. Dari mana Bang? Dari Madura. Saya lucu saja. Dia Pak Liu ngakunya ahli logika, tapi ternyata cacat logikanya Bang Suma. Oh iya, itu udah pasti. Masa dibilang Bang Suma berdebat berdiskusi dengan gambar. Masa gambar bisa bicara? Dia cacat logikanya Bang Suma. Betul. Sok pintar dia sok pintar dia ngeles melulu. Betul Bang, betul. Dia ahli ngeles. Dia bilangnya dia, ya betul. Saya kasihan nanti besok jemaatnya mungkin besok kan hari Minggu. Mungkin jemaatnya itu kabur Bang Suma. Iya betul. Bisa jadi para jemaat kabur. Para jemaat kabur meninggalkan. Siap. 30% paling yang itulah makanya aku bilang sasaran saya itu bukan ke dianya tapi ke jemaatnya itu Bang. Sasaran saya ke jemaatnya. Iya. Biar ditengok dan disaksikan. Pinternya Bang Liu itu ketika dia minta dijelaskan berdasarkan data, Bang Zuma sudah menjelaskan, tapi Leo-nya bilangnya nggak dijelaskan. Loh, gimana Leo ini padahal sudah dijelaskan sama Bang Zuma. Itulah dia ahli ngeles. Gitu Bang. Payah tuh. Payah Leo itu. Itulah dia pendetanya. Terima kasih waktu. Iya, makasih. Akang masih di sini. Akang katanya mau promosi, naik dong. Gimana sih Akang ini Aku dibiarin sendiri di sini. Katanya mau promosi akun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Iya Bang saya pengen nanya. Saya pengennya nonton debat umat Kristen atau si kafir ini yang membahas dan menyala-nyalakan Al-Quran, ada nggak? Oh banyak, mereka semuanya menyalahkan Al-Quran dan menggunakan kitab mereka sebagai data. Oh kalau itu nggak bisa. Mereka hanya asumsi dan mentafsirkan sendiri terjemahan. Yang ada yang saya temukan selama ini kan orang seperti Bang Zuma lah yang banyak membahas masalah kekristenan, membahas masalah kitab-kitab mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan supaya tidak menyembah apa yang mereka percayai sebagai Tuhan. Sementara mereka
jarang dan bahkan tidak ditemukan istilahnya menyalah-nyalahkan kitab Al-Quran sebagai kitab yang sesat. Itu tidak ada, karena memang faktanya Al-Quran adalah penyelamat bagi bangsa dan umat seluruh alam. Begitu Bang. Iya Bang, makanya dasar pijakan mereka menyalahkan Quran itu karena penolakan semata, bukan berdasarkan Bible. Gitu. Lanjut teman-teman yang lain, silakan. Akang, promosi akun Assalamualaikum kita, yuk. warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget tadi diskusinya, puas banget Guru, sangat puas ya. Ujungnya endingnya itu dia malah merajuk, menangis. Wah, pertamanya kan keras tuh, saya akan telanjangi logikanya Bang Juma katanya. Ujung-ujungnya dia yang merajuk, jangan berhenti. Dia nggak percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible-nya itu sendiri loh, aneh itu dia ini. Minta ampun ujungnya. Sedikit mau promosi Guru boleh? Boleh. Oke. Boleh. Buat teman-teman semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YouTube ya, kalau kalian ingin membantu meringankan beban para mualaf, kita di sini membuka bina mualaf untuk teman-teman mualaf yang ada di medsos ini ya, terutama yang disahadatkan oleh API ya. Untuk rekeningnya ada di Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali 51770. Silahkan ya. Di sini juga kita membuat agenda-agenda yang keren banget ya teman-teman, termasuk debat offline kemarin ya. Kedepannya juga insya Allah akan ada debat offline juga. Kita adakan, dan dalam waktu dekat ini kita akan mendatangi mendatangi atau silaturahmi ke seorang pendeta yang pendeta itu tidak mau dan tidak ingin kata-kata istilah-istilah Islam itu dipakai oleh teman-teman Kristen ya. Kita akan sowan ke beliau, kita akan silaturahmi. Kenapa sih kok bisa seorang pendeta tidak mau menggunakan istilah Islam, sedangkan di pihak lain para LAI ini nih selalu menggunakan istilah-istilah Islam untuk misi memurtadkan umat muslim ya. Gitu teman-teman, ayo kita dukung ya perjuangan kita di sini, terutama perjuangan Gurunda di sini ya, untuk menghilangkan atau untuk membinasakan ya orang-orang yang selalu memakai istilah Islam untuk misi pemurtadan ya. Silahkan di 7-nya 5 kali 51770 ya. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Dan sedikit Gurunda, kebetulan channel saya kan Bismon nih. Saya mau izin promosi channel dulu Gurunda. Lanjut. Ya teman-teman, silakan dukung channel saya ya. Mohon dibantu subscribe. Nama channelnya ini Kreator Diskusi ya. Saya sama Gurunda tuh. Kreator Diskusi teman-teman, baru 500 ini subscribernya. Ini yang dulu hangus semua Gurunda. Iya, Kreator Diskusi, mohon di subscribe teman-teman ya. Yuk, tambahin Gurunda. Teman-teman yang ada di channel Zulkifli Mabas Official, nyebrang untuk subscribe channel Akang. Mana tadi? Ditampilkan aja. Kreator Diskusi. Tuh teman-teman, mohon untuk di subscribe, nonton di sana. Begitu juga nanti ada akun Sahabat Bang Suma Official juga ada, tapi kayaknya belum dirilis juga nih sama admin, yang dikembangkan oleh Mantepe. Itu akun saya nanti akan dipegang sama beliau, akun Sahabat Bang Suma Official itu. Nah ini sekarang ada channel Akang Kreator Diskusi. Tolong teman-teman yang ada di YouTube di subscribe dulu di sana ya, karena salah satu dari tim kita yang selalu menyiarkan dialog-dialog dan informasi terkait dengan pergerakan Apologet Islam Indonesia itu adalah Akang melalui channel-channel beliau, dan juga Bang Handi, ada Ahisugi, siapa lagi tuh, Lensa News TV.
Ya, Lensa News Muslim, sorry. Siapa lagi teman-teman kita? Kang, banyak, ada beberapa yang sudah berafiliasi dengan ini, berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Mohon didukung channel-channel tersebut, teman-teman. Silakan ke kreator channel diskusi punya Akang, punya Menara Siar Apologet Islam Indonesia itu. Dibesarkan channel-channel YouTube, teman-teman. Dibesarkan channel YouTube yang ada yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, dalam hal ini diantaranya dengan Bang Zuma gitu ya. Silakan ditunggu, tembuskan sampai ratusan ribu, kalau perlu 1 juta gitu. Jangan tanggung-tanggung kalau mendukung Apologet Islam itu, teman-teman. Begitu Kang, nanti tiap hari aja dipromosikan aja, kalau setiap kita live naik aja Kang. Gitu. Siap Gurunda, siap. Oke, kalau gitu dinaikkan lagi yang Kristennya, saya mantau di bawah lagi. Gurunda izin, saya mantau di bawah lagi. Mudah-mudahan aku mau istirahat Kang. Tadi mau istirahat. Oke. Siap. Iya. Siap Gurunda. Iya. Kalau gitu saya izin di bawah Gurunda. Makasih banyak, syukran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah ada tuh kreator. Ya betul, makasih aku pin ya teman-teman. Kreator diskusi. Nah tuh di like, subscribe aja channelnya beliau nih. Oke teman-teman sekalian, mungkin kita istirahat dulu ya. Mata saya juga sudah berat ini gara-gara Om Leo. Om Leo ini, aduh para kali. Tembuskan 6M teman-teman. Habis itu kita tutup. Masya Allah, luar biasa. Keren. Luar biasa teman-teman saya ini. Yang pada intinya, apa yang kita sajikan malam ini, itu jelas terpampang ya. Bahwa kebenaran itu tidak bisa lepas dari logika sehat. Ketika saya mengatakan bahwa saya tidak berdiskusi dengan manusia, tapi saya berdiskusi dengan Leo, berarti itu saya sedang mengelompokkan Leo bukan manusia, teman-teman. Tapi Pak Leo tadi mencoba untuk melakukan ya penipuan dengan mengatakan bahwa Bang Suma tidak berdiskusi dengan manusia tapi berdiskusi dengan gambar. Ayo teman-teman, silakan tembuskan 6M dulu baru kita tutup. Ayo. Bisa dong, bisa. Seorang pendeta Edi Leo, keok dan tak berdaya. Padahal di antara seluruh apologet Islam Indonesia itu yang paling minim sekali pengetahuannya itu Bang Zuma, tapi mampu kemudian mengalahkan narasi daripada pendeta senior Leo, Edi Leo. Malam minggu Bang, tambahin. Wah, mata aku ini loh, aku sih masih pingin, tapi mata aku udah muter-muter. Di follow juga akun Bang Zuma ya teman-teman. Please di follow akun Bang Zuma official ini. Alhamdulillah sekarang sudah 226k. Thank you. Di follow. Supaya 2 akun kita, kalau salah satunya istirahat, bisa ada kita pakai akun yang satunya gitu. Pendetanya keok. Tak berdaya teman-teman. Pasti bukan jemaatnya malu, enggak. Jemaatnya enggak mungkin malu karena jemaat dengan pendetanya ya sama. Satu cetakan, satu produk.
Cuman kita berharap di antara mereka ada yang dapat hidayah gitu. Itu aja sih. Tapi kalau dari aspek yang lain, Masya Allah, Gus Aa, Barakallah Fik. Tapi kalau dari aspek yang lain itu sulit teman-teman untuk mereka ini menerima gitu. Akalnya sebenarnya menerima, tapi hatinya susah. Makanya hidayah itu hanya datang kepada orang-orang yang menggunakan akal sehat dan mau tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Mereka sebenarnya tahu, mereka paham kok itu. Seperti pendeta Eleo tadi, paham, dia ngerti kok apa maksud daripada penyampaian saya. Dari tema yang saya sajikan itu dia paham. Tapi karena memang tujuannya adalah untuk menyesatkan, ya mau kayak mana lagi. Berat baginya untuk melepaskan diri dari konsep doktrin dogma yang sudah terpelihara dari sejak lama. Gitu. Makanya dia mengakui, aku ini udah Kristen puluhan tahun, nggak mungkin kemudian Anda bisa merubah konsep itu. Sama pengakuan pendeta siapa tuh? Kingdom, pendeta Kingdom juga begitu adanya. Nggak bisa juga. Jadi doktrinnya itu sudah menancap tajam dalam dirinya. Tetapi kebenaran sampai kepadanya, cuman doktrin tidak bisa terkalahkan. Jadi berat. Tapi kalau pendeta Leo tadi ini memang ahlinya ngeyel. Betul. Dia hampir 1 jam bacot mulu. Betul saudara Tangi. Betul. Itu luar biasanya dia. Cuman curhat, ngamuk. Kasihan. Mau kayak mana lagi kan ya. Parah betul. Parah. Ketika dikatakan Kristus palsu, nggak berani dia baca nomor 11-12-nya itu. Padahal di situ kuncinya. Sama-sama sahabatku yang lain yang ada di YouTube juga makasih ya atas doa-doanya. Sahabat yang ada di sini juga terima kasih banyak. Oke, kita sudah tembus 6M. Makasih banyak, Masya Allah, luar biasa malam ini. Teman-teman, kita istirahat dulu ya. Terima kasih banyak atas semua yang telah mendukung kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua dengan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan setiap urusan antum semua, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf ketika ada kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang tidak baik, utamanya kepada teman-teman saya Muslim yang tadi naik ke sini. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas semua perhatian yang kalian berikan kepada saya. Ya insya Allah itu menjadi amal jariah. Dan kepada saudara-saudara saya non-muslim, khususnya jemaat Pak Leo, ketika kebenaran yang saya sampaikan itu menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya muslim, diwajibkan dari agama saya untuk menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru untuk mencegah yang mungkar, meskipun orang lain gak suka. Jadi saya minta maaf, saya tidak bisa dibatasi ketika agama saya sudah menganjurkan begitu ya. Negara menjamin pemeluknya untuk melaksanakan dan menunaikan ajaran agama masing-masing. Nah, salah satu ajaran Islam harus menyeru kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Sekali lagi saya minta maaf. Baik teman-teman, ya berat rasanya berpisah meskipun hanya beberapa jam ke depan, tapi mau tidak mau kita semua harus istirahat meskipun malam minggu, malam Ahad, tapi kan besok masih mau beraktivitas, ya kan ya, salat subuh dan seterusnya. Oleh karena itu kita juga butuh istirahat. Saya pamit teman-teman. Terima kasih banyak atas semuanya sekali lagi. Kita tutup dan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan selalu ada di pihak Islam.